kita akan memulai. Kedengaran nggak suaranya? Tes suara. Tes suara, kedengaran nggak ya? Tes, tes. Tes suara. Tes suara, tes suara. Admin, kedengaran nggak suaranya? Bentar ya. Tes suara, kedengaran suaranya? Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih, luhur pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita sama-sama ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran ini. Jadi sebelum memulai kelas pelatihan pikiran dan kelas meditasi cinta kasih luhur, apa sih tujuan yang paling utama daripada kelas meditasi cinta kasih luhur dan kelas pelatihan pikiran ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang. Dan untuk membantu memecahkan masalah-masalah hidup yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca parita dulu. Admin, meta sutta dong. Kalau nggak Pancasila, kita baca Pancasila dulu. Pancasila. Ya, Pancasila. Nih Bapak Ibu, kita baca Pancasila. Jadi Pancasila itu apa? 5 sila Buddhism. Ya, jadi sebagai umat Buddhis kita harus melaksanakan 5 sila. Apa aja? 1, menghindari menyakiti dan membunuh makhluk hidup. Nomor 2, menghindari mengambil barang yang bukan milik sendiri. Nomor 3, ya kan? Menghindari perbuatan asusila. Ya. Nomor 4, menghindari mengucapkan hal yang tidak benar, ya, atau merugikan orang lain. Nomor 5, menghindari menegak minuman yang mengurangi kesadaran atau melemahkan kesadaran. Ya, jadi sebelum kita baca 5 sila, kita baca 3 perlindungan dulu. Ya, aku pergi berlindung pada Buddha, aku pergi berlindung pada Dhamma, aku pergi berlindung pada Sangha. Jadi kita memberikan keyakinan kita hanya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ayo kita mulai. Ini ada di sini tulisannya, kita baca sama-sama. Kita mulai ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Nah, kita baca 5 sila ya Bapak Ibu. Pata panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami.
Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah kalimat aspirasi. Idame punya asawa kaya wahango itu artinya semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan, saya dapat menghancurkan kotoran batin. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi apa idame punya asawa kaya wahango itu? Semoga dengan jasa kebajikan yang telah saya lakukan, saya dapat menghancurkan kotoran batin. Nanti kita semua baca ini, jadi aspirasi, kita beraspirasi. Semoga dengan semua kebajikan kita bisa menghancurkan semua kotoran batin. Ya, terus nomor 2, idame silang nibanasa percehotu. Semoga dengan latihan moralitas ini mengkondisikan tercapainya nibbana. Seperti itu, karena nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Oke, kita baca ya aspirasi dengan sungguh-sungguh, dengan niatan kita betul-betul ingin menghancurkan semua kotoran batin suatu hari dan juga ingin mencapai nibbana suatu hari. Kita mulai. Idame punya asawa kaya wahang hotu. Idame punya, idame silang, nibbana sa, ichio hotu. Oke. Kita baca meta sutta ya. Nah, Bapak Ibu selalu ingat pada saat baca parita, ya kan, selalu undang para dewa dan Brahma di seluruh alam semesta. Dewa, Brahma, dan makhluk apapun yang ingin mendengarkan dhamma, undang mereka semua ya. Selalu ingat ketika baca parita selalu disertai dengan niatan, ini adalah demi agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Kita mulai. Samanta cakawalesu atra gaccantu dewata sadama muni rajasa sunantu sagamo kadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita akan baca metta sutta. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa selalu baca metta sutta kapanpun bisa. Kenapa? Karena ini sutta cinta kasih. Jadi awal mula dari sutta metta sutta ini adalah ketika ada 500 biku, ya kan? Ada 500 biku yang bertapa di hutan ya untuk mencapai kesucian. Tapi mereka diganggu oleh para makhluk halus di sana, ya kan? Nah, jadi Buddha menyarankan para biku untuk membaca metta sutta. Setelah itu makhluk-makhluk di sana pun menjadi senang dengan para biku, bukan hanya tidak mengganggu lagi, malah menjaga para biku itu dari mara bahaya, ya kan? Oke, kita baca metta sutta. Selalu ingat Bapak Ibu, ketika kita baca sutta, ketika kita baca parita, selalu diniatkan ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Oke, kita mulai. Yasa nombawa toyaka, newada senti bisana, yami cewa nuyunjanto, ratindiwa matandito, sukang sepati sutoca, papang kincina pasati, ewa mini gunung peta, paritang-tang, benamahin. Karania mata kusalina, yang tang santang, kadang bisa mica, sakau juca suho juca, suwaco jasa, mudua nati mani. Santu sakoca sebaroca, apakicoca, salahu kawuti, sanindri ucali pakoca, apagaba, apagabo, kulisona nungkido. Naca kudama care kinci, yenawiyu, paripawadiyu, sukinawa kimina hontu, sabasata,
Bhavantu Sugitata. Yekici Panabhutati Tasawatawarawa Wanawasesa Digawai Mahanta Manjima Rasaka Anukatula Ditawai Wadita Yawaduri Wasantia Widuri Utawa Samavesiwa Sabasata Bhavantu Sukitata Naparo Parang Kumeta Yati Manyeta Kata Cinang Kanci Biaro Sana Patigasanya yang namanya Sanuka Mijaya Mataya Taniyam Puta Mahuseka Puta Manuraki Evam Bisa Mabutesu Manasamboe Primana Metanca Sabalokasmi Manasambawai Aparimana Udangan Ucatirianca Asambada Awira Sampata Tintan Carang Nesinoa Sayanam Yawatasa Vitamido Tintan Carang Nesinoa Sayano Yawatasa Vitamido Etang Sating Aditya Brahma Netang Wiharaida Mahu Ditincana Pagama Silawada Sanina Sampanyo Kami Sumini Aginang Nahi Jatuh Kabasiang Punyarititi. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, makhluk itu kan ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Di seluruh alam semesta tidak dapat dihitung jumlah makhluk. Jadi pada saat cinta kasih luhur, pada saat baca parita, selalu di hati itu benar-benar diniatkan, pokoknya parita ini dan semua jasa kebajikan yang pernah ditimbun, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala derita. Terus lagi dan lagi, seperti itu. Oke. Admin boleh ke chapter meditasi. Bapak Ibu sahabat Dhamma, sekiranya kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang kehidupan, tentang Dhamma, tentang meditasi, atau mungkin ada masalah hidup yang pengen mencari solusi, ketik aja di kolom chat. Kalau tidak ingin dibaca namanya, bisa direct chat ya, direct chat ke saya, nanti dibaca. Oke, jadi Bapak Ibu setiap saat kita harus cinta kasih luhur, menginginkan semua jasa kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, terus seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau nggak ada pertanyaan atau kita sambil menanti pertanyaan, mari sama-sama kita meditasi cinta kasih luhur dulu. Oke, Bapak Ibu, kita pejamkan mata ya. Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, selalu ingat belajar menerima apapun yang muncul dalam pikiran, seperti apapun kondisi saat ini, terima saja, terima dengan lapang dada, abaikan, lepaskan, ya kan, abaikan, lepaskan, fokus pada cinta kasih luhur, pengen banget semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mati besar, kebahagiaan dan mati besar. Bapak Ibu sahabat Dhamma juga pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta setelah mendapat kebahagiaan dan mati besar juga bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik, juga terbebas dari segala penderitaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu Bapak Ibu, pengen banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar,
kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala derita, terus seperti itu. Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, ingin banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu Bapak Ibu, ikutin aja ininya, arahannya ya, nanti pasti bisa juga. Ya kan, yang baru-baru melatih cinta kasih luhur, yang penting ikutin aja arahannya, nanti pasti bisa ya. Apapun yang muncul di pikiran, terima dengan lapang dada, abaikan, lepaskan. Bapak Ibu fokus, ingin banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kehidupan yang terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Pokoknya Bapak Ibu pengen banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kehidupan terbaik, serta pembebasan dari segala derita. Konsisten di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen banget semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, meditasi istirahat dulu, cukup dulu ya. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kiranya kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang kehidupan, tentang meditasi, atau tentang Dhamma, silakan ketikkan di kolom chat. Atau enggak, kalau ada masalah dalam hidup, pengen mencari solusi, silakan ketikkan di kolom chat ya. Ada pertanyaan. Apakah meditasi cinta kasih bisa melindungi diri dari santet yang dikirim orang lain? Apakah meditasi cinta kasih bisa melindungi dari santet yang dikirim orang lain? Nggak perlu meditasi cinta kasih luhur juga bisa. Mengambil perlindungan pada Buddha Dhamma Sangha, menjalani sila moralitas dengan baik, itu sudah bisa melindungi diri dari santet. Karena ilmu gelap itu tidak bisa menandingi Dhamma. Ya kan? Sekalipun di dunia ini ada ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu yang bisa menyakiti orang lain, ini tidak berlaku bagi orang yang memiliki moralitas. Apalagi orang yang melatih cinta kasih luhur. Ya kan? Pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ini sangat tidak mempan. Bahkan kan ada dewa nih. Dewa kan nggak semua baik ya. Ada juga dewa yang pikirannya kotor. Bahkan dewa-dewa yang sangat kuat pun yang pikirannya kotor, yang ingin menyakiti orang yang punya cinta kasih luhur, misalnya contohnya seperti Dewa Mara, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi Dewa Mara adalah dewa yang selalu mengganggu Sang Buddha ketika Buddha masih hidup di dunia. Jadi Dewa Mara selalu ganggu, tapi nggak pernah bisa. Dewa Mara itu juga selalu pengen mengganggu orang-orang yang tekun di dalam ajaran Buddha Dhamma, yang melatih cinta kasih luhur. Jadi bahkan Dewa Mara sekalipun yang ada di alam dewa tingkat ke-6, kalau dia mau ganggu orang yang punya cinta kasih luhur, nggak akan bisa, sama sekali nggak akan bisa. Alasannya adalah karena ketika orang punya cinta kasih luhur, mereka punya kekuatan batin yang sangat besar, dan mereka dilindungi oleh semua dewa dan Brahma dari 10.000 alam semesta yang memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan melatih cinta kasih luhur dengan sungguh-sungguh. Jadi ini impossible, tidak mungkin disantet, atau bahkan pakai ilmu-ilmu jahat itu nggak mungkin, mustahil. Mustahil, betul-betul mustahil. Pertanyaan berikutnya. Teman saya diambang perceraian, apakah boleh dalam ajaran Buddha perceraian itu? Ya gimana ya, itu kan hidup dia. Ini kan, nih Buddha tidak pernah mengurus masalah hidup orang lain seperti itu. Mau cerai, mau apa. Buddha hanya mengajarkan Dhamma supaya orang hidupnya bahagia. Ya kan, orang mau cerai, orang mau menikah itu mau urusan mereka ya. Jadi kita nggak kepo sama hidup orang lain, apalagi Buddha nggak pernah kepo sama hidup orang lain. Tapi kalau ada yang bertanya kepada Buddha, ya kan, bagaimana cara hidup bahagia, bagaimana punya
tanggung jawab suami kepada istri, bagaimana tanggung jawab istri pada suami, terus bagaimana tanggung jawab kepada orang tua anak, bagaimana hidup bahagia. Buddha akan ajarkan. Tapi kalau orang mau bercerai, orang mau menikah, itu mau urusan mereka, ya, ngapain juga kita pusingin, ya kan? Terus terang, buat apa kita pusingin, ya kan? Terserah mereka, ya kan? Bahkan misalnya nih, 5 sila. Aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Itu bukanlah larangan yang dibuat oleh Buddha, bukan. Itu adalah kewajiban umat Buddha. Kalau mau jadi umat Buddha, lakukan. Tapi kalau misalnya orang nggak mau melakukannya, itu juga urusan dia. Ya kan, itu kan hidup-hidup dia. Tapi kalau orang membunuh, pasti ada akibat buruknya. Ya kan? Kalau orang melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup, ya bagus, kamu baik. Apalagi orang bercerai, orang menikah, itu mau urusan hidup orang. Buat apa kita kepo? Biarin aja lah. Ya kan? Tapi kalau ada orang yang mau melatih cinta kasih luhur, pengen punya kehidupan yang lebih baik, ya kita bantu. Urusan orang lain mau menikah, mau bercerai, itu mau urusan mereka. Biarkan saja. Terus ada pertanyaan berikutnya. Pak, kenapa marah ada di alam dewa tingkat ke-6? Jadi pernah ditulis di Tipitaka seperti ini. Jadi pernah marah pengen ganggu Buddha. Terus Buddha mengatakan seperti ini. Marah ini maksudnya keterlaluan, nggak tahu diri. Ya kan? Dulu di masa lampau, ketika Buddha masih bodhisatta, ya kan? Bodhisatta memberikan kesempatan kepada calon dewa marah ini berbuat bajik kepada bodhisatta. Iya, sedikit aja, tapi kan akibatnya besar. Makanya dia lahir di alam dewa tingkat ke-6. Tapi kan Dewa Mara ini nggak tahu balas budi, pengen menyerang Buddha balik. Ya udahlah. Dewa Mara juga, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, Dewa Mara kuat nggak? Ya oke lah, punya kesaktian, ya kan? Tapi kesaktiannya rendah. Kenapa? Karena dia pikirannya kotor, pikirannya ingin menghancurkan ajaran Buddha, ya kan? Bahkan ketika Buddha mencari pencerahan sempurna, ketika Bodhisatta meninggalkan istana menjadi Buddha, marah gangguin terus, janganlah jadi Buddha, buat apa, baliklah jadi raja dunia aja begini-begini. Pas Buddha mencapai kebudaan, marah bilang, buat apa ngajarin Dhamma, parinibbana aja, langsung meninggal. Buddha pun menolak permintaan marah berkali-kali. Jadi marah itu tujuannya adalah tujuan buruk, ya kan, ingin manusia terlena dengan hal-hal dunia terus, ya seperti itu. Apakah dia marah sakti? Ya sakti karena dia pernah melakukan kebajikan kepada bodhisatta di masa lampau. Tapi Dewa Mara itu, kalau dibandingkan orang-orang yang melatih cinta kasih luhur, kesaktiannya itu benar-benar nggak ada apa-apanya, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Sedikit pakai kekuatan batin aja, Dewa Mara udah nggak berkutik. Tapi kenapa kalau di Tipitaka, Buddha terkesan membiarkan Mara melakukan apapun? Misalnya contoh, di pohon Bodhi, ya kan? Ketika Bodhisatta lagi meditasi mau mencapai penerangan sempurna, para Dewa Mara dan rombongannya datang. Ketika Dewa Mara dan rombongannya datang, para dewa yang ingin melihat Buddha mencari pencerahan sempurna, pergi dulu untuk sementara waktu. Bukan karena dewa-dewa ini tidak bisa mencegah Mara, bukan. Kenapa? Dewa-dewa ini ingin apa namanya? Supaya orang seluruh dunia tahu Bodhisatta atau Buddha memiliki kesaktian yang lebih jauh daripada Mara. Jadi pada saat itu Mara, ya kan, mau menyerang Bodhisatta. Bodhisatta berpikir, seandainya saya menginginkannya dengan sejentik jari, ya kan, Mara beserta pasukannya bisa hancur, pokoknya entah berantah, bisa hancur seperti itu. Tapi buat apalah manusia agung melakukan hal seperti itu? Akhirnya panah-panah diserang kepada Bodhisatta dan semua menjadi bunga. Bodhisatta tidak melakukan apapun, biarin aja. Ya kan, panahnya sendiri yang berubah jadi bunga, ya kan? Karena bumi melindungi Bodhisatta yang akan menjadi Buddha. Jadi Dewa Mara memang sakti, tapi terus terang nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang melatih ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh, yang apa namanya, melatih cinta kasih luhur dengan sungguh-sungguh, nggak ada apa-apanya. Jadi bahkan kenapa nih pertanyaannya, kenapa Dewa Mara ada di alam dewa tingkat ke-6? Jadi gini, di atas alam dewa tingkat ke-6 itu sudah nggak ada alam dewa lagi. Adanya Brahma. Kalau Brahma kan nggak mungkin melukai makhluk, nggak ada alasan. Brahma itu nggak punya kebencian dalam pikirannya. Jadi kenapa Mara ini takdirnya ada di dewa tingkat ke-6? Supaya apa? Jadi gini, bahkan dewa yang sangat kuat di alam dewa tingkat ke-6 tidak mampu melukai Buddha dan pengikutnya, apalagi yang di level 5, level 4 di bawahnya, apalagi yaka, apalagi hantu dan segala macam. Yang di level dewa tingkat 6 aja nggak bisa, apalagi yang lain seperti itu. Terus ada pertanyaan.
Meditasi cinta kasih mengendapkan 3 kotoran batin dan juga menghancurkan delusi. Jadi begini, meditasi cinta kasih luhur, kan kita pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar lagi dan lagi. Kebahagiaan dhamma kan sudah pasti lawan dari kotoran batin, ya kan? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Maka cinta kasih luhur bisa menekan menekan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Tapi yang bisa mengikisnya itu adalah maga palanyana, ya, jalan dan buah. Jalan dan buah ketika melihat nibbana. Sotapati magapala, sakadagami magapala, anagami magapala, arahata magapala. Itu yang bisa mengikis dan menghancurkan kotoran batin. Seperti itu. Cinta kasih luhur bisa mengendapkannya. Tapi kan kalau misalnya seseorang nih, contoh ya, ada orang, dia doyan banget makan durian. Tapi kalau sering makan durian kan darah tinggi. Saya nggak bilang makan durian jelek ya. Kalau misalnya hobi ya silakan aja. Ini hanya contoh. Dia orang suka makan durian, dia hobi banget. Tapi pas dia cek kesehatan, ternyata dia darah tinggi. Dia pengen menguranginya. Ya kan, dia pengen menguranginya. Jadi dia bertekad, dia hanya makan 1 durian dalam 1 hari. Ya kan, 1 biji durian. Habis itu setelah 1, 2 minggu, 3 minggu, kan udah jadi kebiasaan. Ya kan, dia bertekad 2 hari makan 1 durian. Ya kan, hanya 2 hari hanya makan 1 durian, terus 1 bulan 2 bulan, terus lama-lama kan nanti keinginan makan duriannya hampir habis. Tapi mungkin kalau ada kondisi muncul lagi, ada tahun baru, ada yang beliin durian, mungkin dia makan 1 biji atau 2 biji, seperti itu doang. Jadi cinta kasih luhur bisa mengendapkan kotoran batin, apalagi kalau itu udah jadi kebiasaan. Tapi yang bisa mengikis atau menghancurkan kotoran batin hanyalah jalan dan buah, atau sotapati magapala, sakadagami magapala, anagami magapala, dan arahata magapala. Seperti itu. Arahata magapala tentunya menghancurkan semua kotoran batin tanpa sisa. Terus ada yang bertanya, bukan di alam rendah, oh maksudnya dewa marah. Bukan, dia dewa. Dewa. Bahasa malah kayak manusia, manusia kan alam bahagia, tapi banyak juga manusia yang bejat. Ya kan? Kalau mau dibilang makhluk paling baik, ya kan, makhluk paling baik ada di alam manusia, makhluk paling bejat pun ada di alam manusia, saya rasa ya. Ya, contoh seperti Bodhisatta, makhluk paling sempurna, ya kan, Buddha Gautama kan di alam manusia, ya kan. Terus makhluk paling bejat kalau mau dibilang siapa, Dewa Data lah, ya kan. Nah itu juga ada di alam manusia. Ada pertanyaan, apakah perceraian itu karma buruk? Gimana ya? Buddha nggak pernah bilang sih. Buddha nggak pernah bilang. Buddha cuma bilang seperti ini. Bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Tidak bergaul dengan orang dungu adalah berkah utama. Ya udah, ada orang bijaksana, ya udah kita berteman sama dia. Ada orang dungu, ya udah kita pergi jauh-jauh dari dia. Ya, seperti itu aja. Buddha nggak pernah bilang perceraian karma buruk atau karma baik. Buddha juga nggak pernah bilang menikah karma baik atau karma buruk. Buddha nggak pernah bilang. Tapi Buddha mengatakan bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Menghindari atau tidak bergaul dengan orang dungu adalah berkah utama. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Paulus, bisa tolong dibimbing cara meditasi vipassana? Ya, bisa. Oke, jadi misalnya contoh, kita lihat mata. Ya, mata melihat objek. Ya kan? Jadi mata, di dalam mata ini ada kesadaran mata. Ya kan? Terus ketika kita melihat objek, itu adalah objek kesadaran mata. Kan? Kesadaran mata berubah-berubah, tidak kekal. Objek mata juga berubah-berubah, tidak kekal. Tapi gini deh, kalau mau belajar vipassana, jangan di kelas Zoom deh. Nanti kalau yang lain nggak mengerti, mereka nggak happy dengernya, nggak bagus juga. Kalau mau belajar vipassana lebih baik pas offline aja, cari sendiri-sendiri, atau enggak apa namanya, cari guru-guru yang bisa mengajarkan vipassana. Banyak tuh, ya kan? Seperti murid-murid Paus Saidar yang ada di Indonesia, Bante Nukangsa, Bante Kodanya, Bante Utara, cari aja, ya kan? Kalau kalau mau bahas sama saya ya jangan di kelas Zoom lah. Nanti satu orang senang dengarnya, yang lain gimana? Belum tentu, ya kan? Bukannya nggak senang sih, tapi kalau mereka nggak paham nanti mereka jadi bosan, ya kan, nggak bagus juga buat mereka. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lain lagi silakan ya Bapak Ibu ya. Oke.
Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, nih ya, kalau menurut saya, Dhamma, Buddha Dhamma, ajaran Buddha Dhamma, satu hal. Dua, pemikiran banyak orang, satu hal. Pemikiran banyak orang ini belum tentu benar. Ngapain pusing mikirin apakah perceraian karma baik atau karma buruk? Apakah menikah karma baik atau buruk? Apakah tidak pernah menikah seumur hidup karma baik atau karma buruk? Apakah menikah ya gitu segala macam. Itu kan kata-kata orang duniawi, biarin aja lah. Toh yang ngomong seperti itu juga belum tentu hidupnya benar, belum tentu hidupnya bahagia. Kita hanya punya satu sosok, Buddha, kan? Buddha Maha Agung. Ya udah, apa yang diajarkan Buddha kita jalani. Apa yang tidak diajarkan Buddha berarti artinya nggak penting, ya kan? Misalnya contoh, orang lain hidup mau bercerai, mau menikah, itu mau urusan dia. Kita cuma bantu kalau dia butuh nasihat ya kita bantu. Gini, cinta kasih luhur dulu. Sebelum menikah atau sebelum bercerai, coba belajar meditasi cinta kasih luhur, tenangkan pikiran, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu, jangan buat keputusan terburu-buru, tunggu 3 hari sampai 1 minggu, lagi dan lagi meditasi. Nanti akan ketemu cara terbaik, dan ketika batin menjadi tenang dan damai, keputusan itu biasa lebih akurat. Ya kan? Jadi kalau sebenarnya ya Bapak Ibu ya, apapun itu jangan dilakukan terburu-buru lah. Mau melakukan apapun dalam hidup, jangan pernah terburu-buru. Cinta kasih luhur dulu, lagi dan lagi, terus pikirkan hal itu berulang-ulang lagi, berulang-ulang. Jangan pernah mengambil risiko. Jadi kalau dulu banyak motivator mengatakan, kalau nggak berani ambil risiko nggak bisa sukses. Ya itu karena itu bukan ajaran Buddha, jadi kita nggak usah pusingin orang ngomong apa. Tapi coba, apapun, kalau menurut ajaran Buddha, Buddha selalu mengatakan, ya kan, cinta kasih luhur, habis meditasi, tenang, pikiran damai, ya kan, seperti itu. Apabila sesuatu, Buddha mengatakan ini, apabila sesuatu ketika dilakukan tidak menimbulkan penyesalan, ya lakukan, ya kan. Tapi apabila sesuatu ketika dilakukan akan membawa penyesalan, ya jangan lakukan. Seperti itu. Apapun dalam hidup lah, ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom chat. Kalau enggak kita baca Manggala Sutta. Nih, kenapa sih kenapa misalnya Vipassana? Sebenarnya bisa nggak Bapak Ibu sahabat Dhamma melatih Vipassana setelah cinta kasih luhur? Sangat-sangat bisa. Tapi kenapa saya nggak bahas di kelas Zoom ini? Sederhana, ya kan, Vipassana itu sangat dalam. Nah, semua orang bisa mengerti hanya lewat kelas Zoom. Kalau saya jelasin, terus ada yang nggak mengerti, ya kan, nanti mereka boring, nggak bagus juga. Kalau mau belajar Vipassana nih caranya ya. Kalau sekarang Myanmar memang susah lah saat ini ke Myanmar, ya kan, susah karena kondisi negara Myanmar yang saat ini seperti itu. Nah, ya udah cari aja murid-murid Paus Sayadaw yang ada di Indonesia seperti Bante Janukangsa, Bante Kondanya, Bante Utara. Ya, seperti itu. Cari aja yang di Medan, di Wanayasa atau di mana. Tinggal wihara. Nggak usah lama-lama, seminggu aja. Pasti bisa Vipassana sampai tahap terakhir. Ya kan? Kalau nanti nggak ngerti, baru coba nanti diskusi offline. Jangan online lah. Ya kan? Coba, tadi saya bahas kesadaran mata, objek mata. Itu aja mungkin ada yang bingung. Ya kan? Itu aja ada yang bingung. Padahal ini sesuatu yang sangat sederhana dalam Vipassana. Dalam mata kita ada kesadaran mata. Terus kita melihat objek mata, kesadaran mata berubah-ubah, objek mata berubah-ubah. Bukan mereka nggak paham, tapi Vipassana ini harus dijelaskan di waktu yang tepat, ya kan? Misalnya contoh, ya kan, kayak Buddha, ya kan, Buddha melihat muridnya matangnya kapan, ya kan? Muridnya kapan matangnya, baru Buddha mengajarkan Vipassana. Dan satu hal lagi, Vipassana ini bukan metode meditasi yang bisa diajarkan setiap saat. Kalau enggak nanti orang bingung. Vipassana hanya bisa diajarkan ketika memang sudah waktunya tiba. Bukan suatu pengetahuan yang bisa di-share setiap saat, bukan. Ya, misalnya contoh, sesuatu tidak kekal. Ya kan? Orang kan harus punya kebijaksanaan untuk menangkap, oh segalanya tidak kekal. Tapi kalau dia belum siap, lalu dikasih tahu hal seperti itu, nanti dia down. Ya kan? Waduh, bisnis saya gimana nggak kekal dong? Waduh, keluarga saya gimana nggak kekal dong? Seperti itu. Ya kan? Memang segala sesuatu tidak kekal, tapi jelaskan di waktu yang tepat, seperti itu. Buddha juga, ya kan, di dalam Tipitaka kita melihat Buddha ceramah dhamma di mana-mana. Enggak setiap saat Buddha menjelaskan Vipassana, ya kan, hanya kepada orang
di waktu yang tepat, hanya kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Vipassana itu adalah ilmu yang sangat dalam, hanya bisa diajarkan pada orang yang tepat di waktu yang tepat, enggak untuk semua orang. Terus ada pertanyaan ya dari salah satu sahabat Dhamma. Selamat malam Pak Paulus, izin bertanya, saya barusan ketemu teman saya yang sudah lama tidak jumpa. Dia bilang dia ingin cerai dari suaminya. Kami semua sebagai teman mengingatkan dia, jangan bercerai, ingat anak-anakmu. Dia bilang dia nggak bahagia menderita dengan perkawinan. Lalu kita kasih nasihat, kamu harus bertahan demi anak-anakmu. Tiba-tiba dia jawab, aku nggak mau tidak bahagia. Aku tidak mau berkorban demi siapapun. Bahkan untuk anak-anakku, aku mau bahagia. Saya terdiam, teringat kata-kata Pak Paulus. Jangan pernah berkorban demi siapapun. Tolong tanya. Sebenarnya prinsip teman saya apakah benar? Saya nggak pernah bilang jangan berkorban demi apapun ya. Berkorban itu bagus kalau demi sesuatu yang baik. Yang saya bilang adalah jangan rela menderita demi apapun. Sekali lagi, jangan salah paham. Saya nggak bilang jangan berkorban demi apapun. Itu Petapa Sumedha mengorbankan dirinya 4 asangkya, 100.000 kapal, tak terhitung kelahiran untuk menjadi Buddha dan menyelamatkan semua makhluk, itu kan mulia. Berkorban itu bagus kalau demi sesuatu yang baik. Tapi yang saya bilang adalah jangan rela menderita demi apapun. Dan ini pertanyaan ini, ya kan? Prinsip teman saya apakah benar? Ya tergantung, ya kan tergantung. Dia udah latih cinta kasih luhur belum? Kalau gini, kalau saya pribadi ya, saya ketemu orang, dia punya masalah hidup. Ya mungkin saya akan bantu kasih masukan, tapi intinya saya akan berusaha membuat dia melatih cinta kasih luhur dulu. Melatih cinta kasih luhur dulu sampai pikirannya tenang lagi dan lagi. Nah, habis itu dia bisa pikirkan keputusan yang pengen dia buat. Dan pasti harus dibimbing. Jangan rela menderita demi apapun. Berkorban boleh nggak? Silahkan. Lagi pula kalau orang punya cinta kasih luhur ya, dalam kondisi seperti ini, ya kan? Dia punya anak, dia punya misalnya suaminya nggak cocok. Tergantung suaminya nggak cocok karena apa? Apakah suaminya yang benar-benar uh, kurang bijaksana atau dia yang kurang bijaksana? Kan kompleks. Kita nggak bisa bilang loh. Suami istri begini yang nggak bijaksana yang mana ini. Makanya saya nggak begitu pengen campurin kehidupan orang lain sih, dengan urusan keluarga orang lain. Biarlah mereka mau ngapain, itu urusan mereka. Tapi yang pasti saya akan membantu mereka kalau mereka pengen melatih cinta kasih luhur, ya kan? Dia latih cinta kasih luhur dulu 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, terus nanti keputusan-keputusan bijaksana akan muncul sendiri. Seperti itu, ya kan? Sekali lagi, ya, saya nggak pernah mengatakan jangan berkorban demi apapun. Sumedha mengorbankan hidupnya demi semua makhluk, bagus. Tapi apakah Sumedha rela menderita? Ya enggak. Memang bagi beliau, jalan bodhisatta itu jalan kebahagiaan. Menjadi Buddha adalah kebahagiaan bagi beliau. Menyelamatkan semua makhluk adalah kebahagiaan. Tapi beliau nggak rela menderita demi apapun. Kita nggak pernah, nih, di Jataka ada 547 cerita tentang bodhisatta. Nggak pernah ada satu baris pun di mana bodhisatta rela menderita demi orang lain. Ada memang cerita sebagai rusa, ya kan? Ketika ada rusa betina yang lagi hamil pengen dibunuh, bodhisatta menggantikan mengatakan kepada yang pengen nembak panah, jangan tembak dia, tembak saya aja. Apakah itu rela menderita? Ya enggak lah. Menderita kan fisik nggak masalah, tapi bukan rela menderita di hati ya. Kalau menderita fisik ya nggak masalah, tapi bukan rela menderita di hati. Bodhisatta pada menggantikan nyawa rusa itu kan bahagia. Oh, dengan menyelamatkan satu nyawa akan dapat karma baik, akan mendapatkan pengetahuan sabanyuta nyana, bisa menyelamatkan semua makhluk. Ya nggak masalah. Berkorban, bukan rela menderita. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi. Pak Paulus tolong tanya, apakah wanita boleh tinggal di wihara? Kan berarti satu atap dengan banteng. Ya kan, rumahnya beda, gedungnya beda, ya nggak masalah. Seperti di Myanmar, ya kan. Ada gedung-gedung buat para biku, ada juga gedung-gedung buat para sailor dan wanita. Ya nggak masalah sih. Dan ya biasa yang punya keputusan untuk penempatan posisi wihara atau posisi tempat tinggal itu kan kepala wihara dan sangga yang ada di sana, seperti itu. Nggak masalah sih di wihara. Pasti beda gedung, pasti beda tempat tinggal, ya kan, seperti itu. Terus saya bertanya lagi,
Ini salah pertanyaan kali. Oke, saya baca ini aja ya. Saya sedang merenungi tentang parami. Jika diilustrasikan seperti orang menjalani ujian sekolah, berhubung nilai pembinaan diri kita lintas kehidupan, apakah jika kecenderungan seseorang lentur dalam melakukan suatu kebajikan parami, bisa diartikan ke kehidupan sebelumnya sudah lulus poin parami tersebut? Misalnya berdana, seseorang gampang sekali melepas, berarti dana paraminya sudah beranda. Bagaimanapun jika seseorang punya ketahanan mengembangkan kesabaran, berarti dia telah lulus di paraminya. Poin-poin parami yang masih susah dilakukan, harus jadi target supaya bisa komplit paraminya, seperti seorang arahat yang sudah selesai tugasnya. Betulkah pemahaman ini, Pak? Parami ada 10 ya, apa aja? Dana atau kemurahan hati, sila atau moralitas, nekama, pelepasan keduniawian atau pikiran melepas, 4 kebijaksanaan, 5 semangat, 6 kesabaran, 7 kejujuran, 8 tekad aditana, 9 cinta kasih, dan 10 UPK atau keseimbangan batin. Nah, 10-10-nya ini kita harus kembangkan. Nah, tapi yang nggak usah bingung, cinta kasih luhur aja terus menerus lagi dan lagi, nanti gini caranya. Orang-orang yang melatih cinta kasih luhur, mereka ada di tahap berbeda dalam pembelajaran dhamma mereka. Ada orang, ya kan, 5 menit aja dia langsung ngerti cinta kasih luhur. Dia praktekkan seumur hidupnya, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Tapi mungkin ada orang yang butuh 2-3 hari, butuh namanya pendekatan, terus ngobrol-ngobrol ini dan itu sama mereka. Baru akhirnya mereka melatih cinta kasih luhur. Sama semua. Tapi nggak usah bingung, ya kan, kita latih jadi gini. Kita tahu di mana kita berada. Ya kan? Kita tahu kapasitas kita. Itulah yang disebut pengetahuan akan parami kita. Kita tahu parami kita, lalu kita kumpulkan sedikit demi sedikit dengan kebijaksanaan, dengan keyakinan, dengan semangat, lagi dan lagi terus berkembang, dan kita tahu tujuan akhir adalah mencapai ke tingkat mencapai kebudaan atau kesucian arahat. Itulah tujuan terakhir. Tapi yang pasti kalau parami itu, ya kan, kebajikan yang dilakukan demi tujuan terbebas dari segala penderitaan atau nibbana. Jadi pas melakukan kebajikan tujuannya adalah untuk mencapai nibbana atau terbebas dari segala penderitaan atau mendapatkan kebahagiaan dan mati besar. Seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kebajikan, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mati besar, itu parami kan, semua parami ada di situ. Cinta kasih, kebijaksanaan, kesimbangan batin, semua ada di situ. Ini saran untuk Bapak Ibu ya. Kalau bisa Bapak Ibu belajar Dhamma bukan hanya lewat kelas Zoom ini saja, ya. Kalau bisa sekarang tuh banyak tuh YouTube, ya kan, tentang pembelajaran Dhamma di Instagram, itu pelajari semua, ya kan, yang sesuai ajaran Buddha ya. Jadi kalau misalnya contoh ada sosok yang dilihat, wah ketika dia membabarkan Dhamma sesuai nih sama ajaran Buddha. 1 kali ceramah dengar, wah sesuai. 2 kali ceramah dengar, oh sesuai, ya udah ikutin aja. Itu memang begini. Tidak ada yang sempurna selain Sang Buddha. Jadi hanya Sang Buddha yang membabarkan Dhamma tanpa cacat. Jadi kalau misalnya ya manusia-manusia gitu yang belum mencapai pencerahan, apalagi tingkat kesucian Sang Buddha, mungkin dalam 1-2 ceramah mungkin ada sedikit-sedikit kesalahan, itu tolerir aja. Tapi kalau misalnya ada orang dengerin ceramah dia, baru dengerin 5 menit, 10 menit, ini kayaknya udah nggak berhubungan sama Dhamma, itu nggak usah didengar lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya di YouTube misalnya ada yang ceramah, wah ini sesuai nih ajaran Buddha nih, ya kan? Baru 5 menit, 10 menit, 20 menit benar, wah ini udah sesuai, ya udah ikutin terus YouTube-nya, ya kan? Ikutin, bikin jadwal sehari, dengerin ceramah 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu nambah pengetahuan bagus, ya kan? Terus lagi dan lagi seperti itu, terus baca buku-buku Dhamma, ya kan? Belajar yang bisa dipahami dulu. Kalau belum bisa dipahami, tulis di suatu kertas atau apa, terus tanyakan kepada yang paham, ya kan? Jadi intinya adalah harus terus belajar Dhamma, jangan pernah berhenti belajar Dhamma sampai pencapaian kesucian arahat. Bahkan orang yang sudah jadi arahat pun tidak berhenti belajar Dhamma, ya kan, biarpun memang tujuannya sudah tercapai tapi tidak pernah berhenti belajar Dhamma, ya kan. Tapi kalau Buddha kan sudah mencapai kesempurnaan, tidak ada yang beliau tidak ketahui, ya kan. Itu ada pertanyaan. Ada yang bertanya, malam Pak Paulus mau tanya, kalau kita punya kebiasaan meditasi, lalu ada suatu waktu kita sibuk banget dan nggak sempat meditasi, badan sepertinya ada yang nggak enak atau janggal, seperti ada rasa yang aneh,
Apa seperti itu ya Pak? Atau hanya perasaan saja? Iya benar. Ya. Terus terang akhir-akhir ini saya agak sibuk. Tapi sekalipun kalau misalnya udah selesai kerjaan, ya kan, saya langsung meditasi 5 menit, 10 menit, 20 menit. Jadi gini, kalau lagi benar-benar sibuk seharian, jangan lupa. Gini, oke, saya akan kasih tahu sedikit trik dalam kehidupan. Jadi gini, kenapa sih orang sibuk? Ya kan? Karena dia ingin mengejar sesuatu untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau terlampau sibuk, itu karena apa? Karena dia ingin mengejar sesuatu yang memang belum waktunya. Sibuk boleh nggak masalah, sesekali. Tapi jangan jadikan rutinitas seumur hidup ya. Karena Buddha pun mengatakan di Karya Metta Sutta, tiada sibuk. Ya kan? Jadi kalau tiada sibuk itu, batin itu bisa lebih tenang belajar dhamma. Ya kan? Jadi kalau dalam hal kerjaan, dalam hal bisnis, atau dalam hal apapun, sama juga seperti apa namanya, mengorganisir suatu misalnya tempat meditasi atau apapun, kalau bisa jangan terlalu sibuk. Kenapa? Karena kalau orang sudah over limit sibuk, itu artinya adalah dia ingin mengejar sesuatu yang waktunya belum tiba, dan itu nggak bagus. Ya kan? Dan itu nggak bagus. Jadi sibuk boleh sesekali, tapi jangan sering-sering. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan biasa gini, kalau udah terlalu sibuk kan, pikiran kita itu mungkin masih oke, masih happy, masih bagus, masih bajik, tapi nggak seperti biasanya ketika kita tidak begitu sibuk. Ya kan? Jadi kalau meditasi aja terus dulu 20 menit, 30 menit lagi dan lagi. Terus nanti pikiran akan kembali jadi tenang, damai seperti biasanya. Ini saran Bapak Ibu ya, kalau mengerjakan sesuatu, baik itu berhubungan dengan pekerjaan dunia atau pekerjaan dhamma, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu tergesa-gesa, santai aja. Ya kan? Segalanya akan tiba pada waktunya. Nggak usah terburu-buru. Misalnya contoh, mengajarkan cinta kasih luhur pada banyak orang bagus nggak? Bagus, ya kan? Saya pun senang. Tapi saya juga nggak mau terlalu sibuk atau tergesa-gesa. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu terlalu sibuk atau tergesa-gesa, itu artinya menginginkan sesuatu yang waktunya belum tiba. Bagaimanapun itu nggak pernah bagus, ya kan? Seperti itu. Jadi kerjakan sebanyak yang kita bisa dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, ya kan? Kita punya planning dalam hidup, ya kan? Bukan mengejar apa yang kita tidak punya, tapi memang itu adalah tugas dan kewajiban kita, ya kita lakukan aja. Lagi pula setelah kita udah bisa cinta kasih luhur, rata-rata sih orang sudah memiliki apa yang mereka butuhkan lah ya, seperti itu. Paling ada beberapa hal yang memang mereka inginkan, yang nggak usah terburu-buru. Coba bayangkan, semua yang diinginkan terjadi dalam satu malam. Terus sisa hidup mau ngapain lagi? Ya kan? Sisa hidup mau ngapain lagi? Ya kan? Apapun Bapak Ibu, mau bekerja dalam hal duniawi, mau bekerja untuk dhamma sekalipun, jangan terlalu sibuk. Bahkan dulu ada, ya kan? Jadi ketika Buddha sudah parinibbana beberapa ratus tahun, ada seorang Mahatera, ya. Mahatera, ntar saya ingat dulu namanya. Aduh, dulu saya ingat banget nama ini karena Mahatera ini menjadi contoh. Aduh, saya lupa dah. Jadi Mahatera ini mengajarkan Dhamma selama berpuluh-puluh tahun. Dan dia memiliki sekitar 60.000 biku yang menjadi arahat di bawah bimbingan beliau. Tapi beliau belum menjadi arahat. Jadi pernah ada seseorang yang bertanya, Mahatera mau bertanya ini. Terus Mahatera yang berkata, saya nggak punya waktu. Mahatera mau bertanya ini, saya nggak punya waktu. Terus muridnya ini, yang sudah menjadi arahat, bertanya kepada Mahatera ini. Jadi murid yang sudah jadi arahat ini pengen membantu gurunya untuk menjadi arahat. Lalu apakah Mahatera punya waktu untuk meninggal? Wah, Mahateranya sadar. Kenapa Mahateranya terlalu sibuk mengajarkan Dhamma sampai dia lupa kesejahteraan dirinya. Akhirnya Mahatera ini memutuskan untuk meditasi dan menjadi arahat, ya kan? Lalu Mahatera ini berpikir paling 2-3 hari jadi arahat, ya kan? Lalu tinggal di suatu gubuk. Ternyata 30 tahun belum jadi arahat. Akhirnya Mahatera ini menangis, lalu ada dewa yang mengatakan, dewa di situ yang mengatakan, oh kalau dengan menangis saya bisa mencapai kesucian tingkat pertama atau kedua, saya juga pengen Terus Mahatera ini akhirnya sadar, oh ya kan, jangan down, tetap berjuang. Nggak berapa lama kemudian jadi arahat. Jadi intinya adalah jangan terlalu sibuk, ya kan? Jangan terlalu sibuk, biarpun itu sesuatu yang baik ya. Mahatera ini karena terus mengajarkan Dhamma sampai lupa kesejahteraan dirinya, mencapai kesucian untuk dirinya sendiri. Akhirnya Mahatera ini sadar, ya, akhirnya berjuang dan akhirnya menjadi arahat seperti itu. Jangan terlalu sibuk, ya kan?
Apapun itu, ini mungkin ada yang berpikir kalau saya nggak sibuk, nah ini ya. Kalau orang kadang dia santai, dia kerjakan segala sesuatu dengan santai. Kadang dia berpikir, waduh ini kayaknya ada yang kurang, ada yang kurang. Itu karena kebiasaan lampau, ya kan? Ya santai aja jalanin. Mau kita sejauh apapun mengerjakan apapun, pasti ada yang kurang. Dalam hal bisnis, dalam hal menyebarkan nama, apapun itu, mau duniawi, mau spiritual, pas kita mau sejauh apapun pasti ada yang kurang, ya udah terima. Yang penting jangan berpikir seperti itu. Yang penting hari ini sudah maju berapa banyak, hari ini sudah maju berapa banyak. Dan yang pasti Bapak Ibu, segala sesuatu itu dikerjakan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru. Ya, dalam hal apapun, dalam hal mengasuh anak, misalnya contoh, habis belajar dhamma kita tahu nih mau jelasin dhamma ke anak apa aja. Jangan semua sekaligus langsung dijelasin. Hari ini apa dulu, besok apa lagi. Ya, seperti itu. Nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa, santai aja. Emang mau kemana? Ya ini pertanyaannya lah. Emang terburu-buru mau kemana? Misalnya contoh, ya kan? Orang dari Jakarta, misalnya mau ke Bandung atau ke Bogor, dia bawa mobil buru-buru. Pas di perjalanan dia khawatir ini nyampe. Terus orang yang bawa mobil santai aja nyampe juga. Emang mau kemana? Ya kan terburu-buru mau kemana? Ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Mungkin ada yang berpikir, tapi kan kita harus terburu-buru untuk mencapai tingkat kesucian, ya kan? Nih, Ananda Thera itu siapa? Siswa Sang Buddha, siswa besar Sang Buddha, atau kalau mau dibilang pelayan Sang Buddha, Ananda Thera. Ananda Thera telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, tapi belum mencapai kesucian Arahat, lalu Buddha Parinibbana. 3 bulan setelah Buddha Parinibbana, para sangga ingin mengadakan konsili, tapi harus ada Ananda Thera, karena Ananda Thera yang mengingat semua ajaran Sang Buddha dengan detail. Nah, tapi Ananda Thera belum menjadi arahat, ya, karena Ananda Thera belum menjadi arahat. Ananda Thera berusaha satu malam itu terus berjuang mati-matian, tapi kok nggak jadi arahat-arahat ya. Habis itu Ananda Thera relax, Ananda Thera berpikir dia butuh istirahat sebentar, baru mau membaringkan eh, badannya, baru ke tempat tidur ya, baru setengah jadi arahat karena relax pikirannya, ya kan seperti itu. Jadi Anandatera adalah satu-satunya yang mencapai kesucian arahat tidak dalam 4 posisi. Tidur, duduk, berdiri, berjalan, tidak. Anandatera pada saat badannya udah mau nyampe ke tempat tidur, mencapai kesucian arahat. Jadi segala sesuatu itu harus santai, relax, jangan terburu-buru. Ya? Kerjakan sedikit demi sedikit. Emang mau kemana? Intinya selalu tanya satu hal. Setiap kali terburu-buru selalu tanya satu hal. Emang mau kemana? Ya kan? Pengen ini cepet-cepet. Ya, kalau udah terjadi emang mau ngapain lagi? Ya kan seperti itu. Jadi memang hidup itu harus mengandalkan kebijaksanaan sih, harus pakai kebijaksanaan, ya kan? Buddha pun mengatakan tiada sibuk, ya kan? Dalam karana metta sutta, ya kan? Tiada sibuk. Kita tetap harus mengerjakan sesuatu kewajiban dari bangun pagi sampai sebelum tidur, kewajiban kita lakukan, entah kewajiban kerjaan atau bisnis atau keluarga atau sekolah atau dalam hal dhamma, ya kan? Volunteer dalam dhamma. Nah, tapi nggak usah terburu-buru. Selalu ingat satu hal, ya kan? Emang mau kemana? Kalau itu sudah terjadi, emang mau ngapain lagi, ya kan? Oke, kita lanjut. Terus ada pertanyaan. Malam Pak Polus, mau tanya, kalau kita punya kebiasaan meditasi, oh ya ini, ya kan? Jadi jangan begitu sibuk, tapi pasti adalah hari-hari di mana tidak ada pilihan. Terkadang memang itu bukan sibuk yang di planning ya, itu memang gimana? Itu memang udah kewajiban, lelah, ya kan? Seperti itu. Ya udah, meditasi 20 menit, 30 menit, seperti itu. Tapi sibuk itu jangan disengaja, jangan setiap hari. Kalau cuma sesekali, ya kadang kita nggak bisa memungkiri hal itu. Seperti contoh, ya kan ketika Sangga mau mengadakan konsili 3 bulan setelah Buddha Parinibbana. Ya kan pasti banyak kerjaan pas itu kan. Ya nggak bisa dihindari. Tapi nggak setiap saat seperti itu. Ya kan? Memang kalau sesekali terjadi, terima, maklumi, kerjakan sebisanya, tapi tetap dalam pikiran, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya kan? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Kalau enggak, kita akan baca Manggala Sutta. Ya, admin boleh Manggala Sutta.
Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada yang berpikir, tapi kan kadang harus terburu-buru karena ada yang membutuhkan. Selalu ingat Bapak Ibu, nih ya, ada ilmu ya yang banyak orang bisa pelajari. Misalnya contoh menanam padi, menanam buah mangga, menanam buah apapun. Butuh waktu, segalanya butuh waktu sampai berbuah. Kalau orang yang pengen dibantu memang sudah waktunya berbuah, kita nggak usah tergesa-gesa juga dia nanti akan dapat kondisinya untuk mengenal Dhamma. Nggak usah terburu-buru apapun itu. Sekali lagi tanya, yang mau kemana? Ya kan santai aja, jalanin. Ya kan semangat boleh nggak boleh. Semangat dan terburu-buru itu berbeda. Semangat itu artinya adalah apa? Ada satu hal yang kita kerjakan, kita kerahkan seluruh semangat kita untuk mengerjakan hal itu. Tapi kalau terburu-buru apa? Kita mengerjakan sesuatu, berpikir pengen cepat-cepat. Apapun pengen cepat-cepat. Nah, enggak, bukan. Penuh semangat itu bagus, bagus. Kerjakan dengan penuh semangat, tapi jangan berpikir pengen cepat-cepat. Ya. Orang yang selalu terburu-buru pengen cepat-cepat pasti banyak down hidupnya. Banyak down, pasti banyak down deh. Sekali lagi Bapak Ibu, nih saran dari saya sebelum baca parita ya. Sekarang tuh banyak tuh YouTube, Damatok, ya kan, ceramah-ceramah dari penceramah Dhamma, ya kan. Dengerin aja Bapak Ibu, misalnya dengerin satu ceramah dulu, ya kan. Ada guru yang membimbing, misalnya siapa, dengerin satu ceramah. Nah, kalau sesuai ajaran Buddha nih, ikutin lagi 2 kali, 3 kali, terus ikutin. Tapi kadang orang melakukan kesalahan sedikit-sedikit, wajarlah. Ya kan, hanya Buddha yang sempurna yang tidak melakukan kesalahan, ya kan. Jadi kadang ya, ini orang, tapi yang pasti bukan Bapak Ibu ya. Ada orang ini telah banyak melakukan kebaikan, ya kan. Terus dia melakukan sedikit kesalahan, yang dilihat cuma kesalahannya doang. Itu nggak adil, itu nggak adil lah. Berapa banyak, ya kan. Jadi, tapi Bapak Ibu pasti nggak seperti itu. Ini mungkin ciri-ciri orang yang belum melatih cinta kasih luhur aja. Jadi kalau misalnya ada penceramah, ya kan, di YouTube itu banyak, cari aja gitu, ya kan, ceramah sesuai ajaran Buddha. Sedikit-sedikit melakukan kesalahan, tolerir aja lah. Yang sempurna hanya Sang Buddha. Seperti itu. Oke, kita akan baca Manggala Sutta, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali baca parita harus undang para dewa dari 10. Oh ya, sekali lagi, saya lupa. Nih, kalau dengerin ceramah ya Bapak Ibu ya. Nih, sikap yang bagus itu seperti apa? Jangan membanding-bandingkan penceramah 1, penceramah 2, penceramah 3. Oh ini lebih, ini ceramahnya, ini lebih bagus. Saya mau dengerin yang ini aja. Itu juga nggak oke. Jadi gini, dari apa yang bisa kita pelajari dari ceramah ini? Ya udah, nggak usah dibanding-bandingkan. Dari penceramah lain, apa yang bisa kita pelajari dari ceramah ini? Ya udah, kita ambil manfaatnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita baca parita dan ingat, ketika kita baca parita, kita inginkan semua kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan amat besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Kita undang dulu semua dewa ya Bapak Ibu. Samanta cakrawalesu atraga cantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sagamokanda dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, kita baca Manggala Sutta. Selalu ingat Bapak Ibu pas baca parita, parita ini dibacakan dan semua kebajikan yang saya miliki adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Kita mulai. Ya manggalang dada sahi, cinta ingsun sadewaka, sotanang adiga canti, atati sencang gelang. Desitang dewa dewena, sabah papa winasana, sambaloka hitataya,
Manggalang tang banamahi. Ewa me sutang. Ekang semayang bagawa. Sawatiyang wiharati. Cetawani anata pindikasa arami. Atako nyatara dewata. Abhikantaya ratia. Abhikantawana kewala kapa. Cetawana obasetwa. Yena bagawa. Tenupasan kami. Upasan kami twa. Bhagawantang abiwaditwa. Eka mantang atasi. Eka mantang titakosa. Dewata Bhagawantang Kataya Jabasi. Baudewa manusaca. Manggalanya cinta yung. Akan kamana sotana. Bruhi manggalam utamang. Asewana jabalanang. Panditanang jasewana. Puja pujaniyanang. Eta manggalam utamang. Atiro padisawa soja, pobeja kata punyata, atas sama panidija, eta manggala mutama. Kausa canca si panca, wilaya susigito, subasita caya waca, eta manggala mutama, mata pitu patana, utadara sanggaho, anak kula cakamanta, eta manggala mutama, dananca dhamma cariyaca, katakananca sanggaho, anawajani kamani, eta manggala mutama. Arati virati papa, maja panaca senyamo, apamado cadamisu, eta manggala mutama, garawaca niwatoca, santuti cakata minta, kalena dhammasawana, eta manggala mutama, kanti casawaca sata, samananan cadasana, kalena dhammasakaca, eta manggala mutama. Apoca brahmacharyanca, aryasa canadasana, nibbana saca kiryaca, eta manggala mutama, puta lokadamehi, cintaya sana kampati, asoka wirajang kema, eta manggala mutama, eta disani kadwana, sabatama parajita, sabata satingga canti, tante manggala mutamangti. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, nih tips dalam menjalani hidup. Ya, kita bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Semua paramita kita, paramita itu apa? Timbunan, paramita itu adalah timbunan. Jadi parami itu adalah kualitas-kualitas untuk mencapai kesucian suatu hari nanti. Atau jembatan. Jadi misalnya contoh nih, orang mau menyeberang dari pulau A ke pulau B, dia bikin jembatan. Nah, itu disebut paramita. Jadi maksudnya kalau misalnya dari pulau pengen mencapai ke nibbana, bangun jembatan, itu disebut paramita. Ya kan? Jadi kita bangun terus paramita kita bersyukur dengan semua paramita yang kita sudah miliki, kita bersyukur dengan kita sudah tahu cinta kasih luhur, kita bersyukur, kita sudah memiliki keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, habis itu melangkah tahap demi tahap. Tahap demi tahap itu adalah untuk segala hal, ya kan? Mau untuk pekerjaan dunia atau pekerjaan spiritual. Tahap demi tahap. Ya. Kenapa? Kepuasan hatinya akan lebih besar, ya kan? Kepuasan hatinya lebih besar, ya. Jadi jalanin tahap demi tahap, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jangan ada pemikiran seperti ini. Aduh, tapi kan saya pengen cepat karena saya belum punya ini ya. Kalau sesekali kepikiran ya udahlah terlintas. Tapi akan lebih baik adalah, oh saya sudah sampai ke tahap ini bersyukur. Saya bersemangat bekerja saat ini adalah untuk supaya berkembang, bukan untuk mencari sesuatu yang belum dimiliki, ya kan? Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya kan? Seperti itu. Mau membantu orang juga sama, Bapak Ibu. Pengen bantu orang juga sama. Jadi gini, ketika lihat orang susah, kita pikirkan apa yang bisa dibantu, ya udah bantu. Tapi dia masih menderita, ya udah kita pikir memang saat ini kondisinya seperti itu, buah yang dia dapat cuma seperti ini ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin lain kali ada kesempatan lagi. Jadi ibaratnya apa?
kita bekerja bukan untuk sesuatu yang belum kita miliki, tapi kita bekerja hanya untuk berkembang, ya kan? Seperti itu. Bukan untuk mencapai, kalau mau berpikir, oh belum punya nih, pengen mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki, ini nggak pernah akan ada ujungnya. Mau 100 triliun kehidupan juga nggak pernah ada ujungnya. Karena kalau orang, ya kan, termotivasi dengan apa yang dia belum miliki, ini nggak ada ujungnya, betul-betul nggak ada ujungnya. Ya kan, betul-betul nggak ada ujung. Ya kan? Jadi kita bersyukur dengan paramita yang kita miliki, kita bersyukur kita cinta kasih luhur, kita bersyukur kita dalam ajaran Buddha. Ya, kalau dalam hal duniawi bersyukur udah punya pekerjaan ini, ya kan? Bersyukur udah punya keluarga yang semua melatih cinta kasih luhur, atau mereka ada kemungkinan melatih cinta kasih luhur. Bersyukur dengan keadaan yang ada. Bekerja adalah untuk hanya berkembang. Kalau hidup nih ya, kita harus berkembang dalam hidup. Mau berkembang dalam hal duniawi atau spiritual, kita harus berkembang. Ya kan? Kecuali kalau suatu hari nanti telah mencapai kesucian arahat. Makanya setiap kali ada yang mencapai kesucian arahat, Buddha selalu mengatakan, orang itu telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ada yang minta, Pak, boleh minta parita aradananya enggak? Oke, nih ya. Bentar. Nih, ada nomor admin, Lokutara Dhamma. Bentar ya, lagi nulis dulu. Nah, chat aja ke sana, admin Lokutara Dhamma. 084 kali 088 188 WhatsApp. Ya kan seperti itu. Kalau enggak di grup RMCK ya udah tulis aja saya pengen buku Parita PDF dong, nanti dikirimin juga, ya kan. Seperti itu. Mau ke nomor ini, mau di grup juga boleh, silahkan. Orang yang paling bahagia adalah orang yang gampang puas hati, ya kan? Orang yang paling bahagia adalah orang yang puas hati. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi masih boleh nggak pengen ini, pengen itu? Ya boleh, sebagai suatu semangat. Ya kan? Hanya arahat yang nggak punya keinginan lagi. Ya kan? Jadi menginginkan sesuatu boleh, tapi nggak usah terburu-buru, santai aja jalani. Nggak perlu ada tenggat waktu. Ya kan? Nggak perlu ada tenggat waktu, nggak perlu ada target. Ya. Oke lah, saya akan bahas ini. Kalau misalnya dalam hal kerjaan, ya. Dalam hal kerjaan. Kadang kalau orang bikin target, justru itu nggak bagus. Lebih baik dia bikin planning. Kira-kira apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Misalnya contoh, kalau orang bikin bisnis atau orang pengen bekerja, dia bikin target. Pokoknya dia harus dapat segini dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Pokoknya harus jadi seperti ini. Stres dia bakal stres, tertekan. Lebih baik planning, ya kan? Apa hal yang terbaik yang bisa saya lakukan selama 1 minggu, selama 1 bulan, selama 3 bulan, selama 6 bulan? Apa hal yang terbaik yang bisa saya lakukan? Tapi boleh nggak punya misalnya goals? Boleh, tapi nggak usah pakai target lah. Yuk. Jadi misalnya contoh pengen punya cita-cita ini itu ya boleh, tapi jangan pakai target. Nanti stres, ya kan? Mau dalam hal duniawi, mau dalam hal spiritual, nggak usah pakai target. Cuman pikirkan aja hal terbaik apa yang bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Mau untuk bisnis, mau untuk spiritual, mau untuk keluarga, silakan. Ya kan? Karena kita nggak bisa memaksakan kondisi, ya kan? Nggak ada yang bisa memaksakan kondisi. Buddha tahu segalanya, tapi Buddha pun hanya akan melakukan sesuatu ketika waktunya tiba, ya kan? Ketika waktunya tiba. Jadi gimana tuh keinginan-keinginan yang belum tercapai? Ya udah pikirkan aja cinta kasih luhur terus dan berpikir, ya semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat, ya kan sudah mulai kelihatan jalannya. Soalnya gini, kalau orang ya, nah ini akan saya sedikit jelaskan deh. Ketika dia punya target, misalnya contoh dalam bisnis, dia pengen punya segini, ya kan? Artinya apa? Dia berpikir sesuatu yang belum dia miliki. Ketika dia terus berpikir seperti itu, maka itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya dia berpikir, saya akan lakukan yang terbaik dan saya yakin target akan tercapai. Nggak apa-apa. Bukan target. Saya yakin cita-cita pasti tercapai. Ya udah, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Ada progres, ada perkembangan. Bukan berpikir, oh saya belum punya ini nih, harus cepat-cepat, harus cepat-cepat, harus cepat-cepat. Malah makin jauh. Seperti itu. Sebenarnya hidup ini cuma
masalah kebijaksanaan doang sih. Mau dalam hal pekerjaan, mau dalam hal spiritual, mau dalam hal keluarga, itu hanya masalah kebijaksanaan doang, ngaturnya gimana. Tapi mungkin ada yang berpikir, ya kalau mungkin di kelas Zoom lagi dengerin kan gampang, tapi nanti kalau lupa gimana? Nah, gini, sedikit demi sedikit, pengetahuan itu juga sedikit demi sedikit. Jadi, cinta kasih luhur terus, tenangin diri, ya kan? Pasti bisa, ya kan? Seperti itu, tenang aja, santai, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita meditasi cinta kasih luhur lagi. Admin, cinta kasih luhur dong. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya contoh, waduh gimana nih untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan ini? Pikir aja, ya kan? Wah, apa namanya, kelemahan-kelemahan saya semakin berkurang, ya kan? Terus saya makin banyak kualitas-kualitas baik dalam diri saya, kekurangan-kekurangan dalam diri saya semakin berkurang, ya kan? Wajar lah orang bikin kesalahan diri sendiri, oh, ya kan? Wajar, nggak usah terlalu menghakimi diri sendiri juga, wajar, ya kan? Hanya Buddha yang tidak punya kelemahan, hanya Buddha yang sempurna. Jadi kalau diri sendiri, misalnya contoh, sudah dengar ceramah, tapi kadang apa namanya, udah dengar ceramah, dhamma, tapi masih ada nih kekurangan-kekurangan, ya udah wajar. Toh kita juga udah makin lama makin berkurang kok. Nggak usah terlalu menghakimi diri sendiri juga. Nggak usah terlalu menyesali diri sendiri juga. Oke Bapak Ibu, kita cinta kasih dulu. Oke, kita mulai. Kita pejamkan mata ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kondisi kehidupan saat ini seperti apapun, terima saja, abaikan, lepaskan, abaikan, lepaskan. Fokus pengen semua kebajikan yang bisa memberikan, semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus santai aja Bapak Ibu, nggak usah terburu-buru. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang makin besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ya, seperti itu. Terus, Bapak Ibu juga bisa berpikir, semoga paramita saya terus berkembang, hingga suatu hari mencapai kebudaan atau kesucian arahat, ya kan? Paramita sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Paramita sangat penting ya. Terus Bapak Ibu cinta seluruh terus ingin semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu juga beraspirasi semoga dari waktu ke waktu paramita saya terus berkembang hingga pencapaian kebudaan atau kesucian arahat. Bagus Bapak Ibu, terus inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Ini terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus sekali Bapak Ibu juga bisa beraspirasi. Semoga ajaran Buddha ini bertahan lama, berkembang luas, demi manfaat semua makhluk. Semoga ajaran Buddha ini bertahan lama, menyebar luas demi kebahagiaan, demi manfaat semua makhluk. Terus Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu bisa beraspirasi, semoga pengetahuan saya tentang Tipitaka, Bapak Ibu masuk aspirasi untuk diri Bapak Ibu ya, semoga pengetahuan tentang Tipitaka terus berkembang, ya kan, kebijaksanaan terus berkembang, keyakinan pada ajaran Buddha terus berkembang, semangat damainya terus berkembang. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia yang besar, kehidupan terbaik, kebebasan dari segala cerita.
Oke, cukup dulu meditasinya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap kali melihat sesuatu, ya kan, ini sebenarnya sih apa namanya habit, ya, habit, kebiasaan dalam tumimba lahir. Jadi semua makhluk di dalam tumimba lahir, mereka mengarahkan pikirannya kurang bijaksana, atau kalau dalam bahasa Palinya adalah ayoniso manasikara, perenungan yang kurang bijaksana. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia langsung lihat jeleknya, ya kan? Pokoknya apapun yang membuat hati menderita, ya kan, itu dikarenakan perenungan yang kurang bijaksana, ya kan? Misalnya contoh, hari ini banyak hal baik yang terjadi, tapi kalau orang pikirannya nggak bisa diarahkan, dia pasti lihat yang jelek-jelek doang, ya kan? Dia pasti lihat hal-hal buruk doang yang terjadi, ya kan? Makanya hidupnya stres, depresi, dan segala macam. Jadi apapun Bapak Ibu, dalam segala aspek kehidupan, kita syukuri hal baik yang sudah kita miliki, ya kan? Apa yang belum, selalu kita berpikir, oh belum waktunya, belum berbuah. Pasti nanti bisa, suatu hari juga bisa. Jadi jangan lihat pada hal-hal yang bisa membuat hati kita menderita, tapi lihat pada hal-hal yang bisa membuat kita happy, dan jangan lupa cinta kasih luhur setiap saat lagi dan lagi. Dan kalau bisa Bapak Ibu, dimulai dari sekarang. Coba bantu mengenalkan cinta kasih luhur pada banyak orang, ya kan? Sebisanya aja, nggak usah terburu-buru. Jadi cara mengenalkannya gimana ya? Pokoknya dalam hati ada niatan aja, bantu sebanyak mungkin orang bisa melatih cinta kasih luhur. Jadi kalau misalnya belum waktunya ya jangan lakukan dulu. Tapi yang paling penting ada niat di hati seperti itu, ya. Jadi lakukan demi apa? Ajaran Buddha ini bertahan lama. Jadi kan gini Bapak Ibu, kadang kalau ketemu orang pengen menjelaskan dhamma, pada orang itu bingung mau jelasin apa. Ya cinta kasih luhur dulu, terus berharap oh semoga orang ini bisa berkeyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, bisa melatih cinta kasih luhur, hidupnya bahagia, suatu hari mencapai kesucian. Yang penting niat dulu, dan yang pasti jangan rela menderita demi apapun. Ya kan, nggak usah terburu-buru. Kalau orang itu belum bisa belajar dhamma, ya sabarin aja, terus berpikir dalam hati, mungkin suatu hari pasti bisa. Saat ini dia sudah mendapatkan yang terbaik, tapi suatu hari pasti bisa, ya kan, berkembang terus dalam dhamma. Jadi gini, hidup ini nih, kadang ya kalau saya berpikir nih pribadi saya, kadang saya berpikir dalam hidup apa ya hal menarik dalam hidup, ya kan? Saya berpikir, ya kan, kalau kekayaan, ya kan, nggak ada ujungnya. Kekayaan juga banyak tuh orang-orang yang sudah kaya-kaya banget tapi hidupnya hampa, ya kan, dia bisa beli segalanya tapi ya mau ngapain lagi. Kalau popularitas, emang kalau dikenal banyak orang, buat apa? Ya kan? Buat apa juga? Ya kalau Buddha dikenal banyak orang yang bagus demi semua makhluk, ya kan? Kalau berkuasa, terus saya berpikir apa hal yang paling menarik dalam hidup? Oh, saya ketemu satu. Ya, hal yang paling paling menarik dalam hidup adalah bisa terus merenungkan dhamma. Jadi misalnya contoh, apa namanya, menghadapi satu hal dalam hidup, terus berpikir bagaimana cara untuk mengatasi hal ini, ya kan? Bagaimana cara mengatasi hal ini sesuai dhamma, terus hidup bahagia, ini yang paling menarik. Dan ini nggak ada ujungnya. Sampai seseorang menjadi Buddha atau Arahat, ini nggak ada ujungnya sampai, karena apa? Karena ini menarik. Puncaknya itu ketika seseorang menjadi Buddha dan Arahat. Selalu ada hal untuk direnungkan dhamma. Coba deh, kalau kekayaan, anggaplah punya 10 triliun, emang mau ngapain? Terus terang aja, jujur aja, ya kan? Mau ngapain, ya kan? Oke, berdana, ada yang berpikir berdana, ya itu bagus lah. Tapi kan berdana nggak usah nunggu 10 triliun juga. Dari saat apa yang kita miliki ya udah berikan kepada yang semampu kita. Ya kan? Kalau duit buat, maksudnya ya oke lah orang punya goals tertentu supaya bisa makmur dan segala macam. Tapi emang kalau orang punya 10 triliun mau ngapain? Ya kan? Tapi coba kalau misalnya kebijaksanaan, ya kan? Setelah seseorang memiliki suatu tahap kebijaksanaan, ya kan? Wah bahagia, ya kan? Dia bisa bagikan kebijaksanaan itu kepada orang lain. Terus ketika menghadapi sesuatu belum paham bagaimana menghadapi itu, akhirnya ada kesempatan bagi pikiran untuk merenung dalam dhamma. Kebijaksanaan pun meningkat, makin bahagia. Buddha pun mengatakan, ya kan? Ya kan? Kerugian terbesar bukanlah hilangnya kekayaan, bukan hilangnya popularitas, bukan hilangnya kekuasaan, tapi hilangnya kebijaksanaan. Buddha pun mengatakan, keuntungan terbesar bukanlah keuntungan dari harta kekayaan, popularitas, dan kekuasaan. Keuntungan yang terbesar adalah bertambahnya kebijaksanaan. Coba, dalam segala hal, ya kan? Apapun masalah yang paling sulit sekalipun ketika dihadapi,
terus kebijaksanaan punya tempat untuk bekerja, lalu masalah itu selesai, pasti happy banget, ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Malam Pak Paulus, dulu waktu kecil saya pernah tenggelam, sampai sekarang masih trauma. Gimana cara tercepat untuk atasi trauma ini ya Pak? Inilah. Oke, bentar ya. Saya tunggu ini. Inilah salahnya. Kenapa harus cara tercepat? Cara terbaik, ya kan? Apapun, ya kan? Jangan selalu berpikir cara tercepat. Jangan. Ya. Emang emang mau ngapain? Ya kan cara tercepat, cara terbaik. Nah, kalau cara terbaik itu bagaimana? Banyak hal, ya kan? Latih cinta kasih luhur dulu, lalu berenang di kolam yang, ya tahulah beginian dong mah. Sederhana, pasti ngerti. Jangan yang tinggi-tinggi. Habis itu, kalau enggak, cari orang yang bisa ngajarin berenang, supaya dia jagain. Nanti, ya bisa lah, ini mah pasti bisa. Tapi yang paling penting ya, apapun, jangan selalu berpikir cara tercepat. Ya. Beban, nih gini, ketika orang mau cepat-cepat melakukan sesuatu, pasti dia berpikir begini, sampai saya belum punya nih, saya belum punya, itulah yang terjadi. Tapi kalau misalnya, saya pasti bisa, tenang aja, waktu nggak masalah, ya kan? Pasti bisa, sedikit demi sedikit, pasti bisa, waktu nggak masalah. Maka itulah yang terjadi, ya kan? Orang hanya ragu ketika, misalnya contoh gini, bisa nggak kalau misalnya gini, jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya, bisa nggak jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya? Ya bisa, kalau nggak ada tenggat waktu. Semua juga pasti bisa. Kalau nggak ada tenggat waktu, bisa lah tinggal jalanin. Ya kan? Selama nggak ada tenggat waktu, semua pasti bisa. Keyakinan itu jadi mudah. Jadi gini, ya kan? Di luar sana, di luar ajaran Buddha, dulu saya sering ikut pas masih muda, motivasi-motivasi orang. Pasti bisa dalam 1-2 tahun. Ya pasti bisanya sih bagus, tapi dalam 1-2 tahunnya itu yang nggak bagus. Jadi mau sukses, mau happy, mau ini, mau itu, semua pasti bisa. Tapi nggak usah ada tenggat waktu, jalanin sedikit demi sedikit. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya, tengah waktunya 7 hari. Ya stres lah orang, terbebani, ya kan terbebani, ya kan? Ya dan jalanin sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, mungkin ada yang bertanya, tapi kalau kerja sama orang gimana? Pasti kan dikasih target. Ini pertanyaan yang nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya seperti ini juga nggak masalah. Segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Jadi gini, kalau bos kasih tugas, ya udah kerjain sebaik mungkin. Nih, jangan jangan terbebani, jangan pusing, jangan galau. Kasih hasil terbaik ke bos. Terus bos masih komplain, ya udah biarin aja dia komplain. Tapi dalam hati kita berpikir kita sudah lakukan yang terbaik. Tapi kalau dipecat bagaimana? Ya kan? Gini, ya, saya akan jelaskan. Kebanyakan orang takut kepada hal-hal yang berbau duniawi. Dipecatlah, kehilangan pekerjaan, bisnisnya hancur. Tapi kalau dibilang, ya kan, ayo latih cinta kasih luhur supaya hidupmu bagus begini begini begini, dia belum tentu mau. Dia nggak takut kehilangan kebijaksanaan. Dia nggak takut kehilangan hal-hal yang kesempatan ini jarang dia dapatkan. Tapi untuk hal takut kehilangan pekerjaan, takut bisnisnya kacau, takut jadi miskin, dia takut banget. Ya kan? Tapi kalau misalnya untuk hal-hal dhamma, dia nggak takut. Ya kan? Nanti takut kehilangan kesempatan. Nanti ajaran Buddha ini lenyap, dia nggak tahu lagi ada di mana. Cinta kasih luhur ini dia nggak tahu lagi. Dia nggak takut. Tapi ya udahlah, itu kan urusan mereka. Yang penting diri kita nggak seperti itu. Ya kan? Kita nggak usah takutlah pada hal-hal dunia. Dipecat sama bos yang nggak bijaksana juga biarin aja lah. Ya kan? Dia yang rugi. Ya kan? Dia yang rugi. Yang penting dalam pekerjaan, dalam bisnis kita lakukan yang terbaik. Ya kan? Dalam hal apapun, bukan hanya kerjaan bisnis, keluarga, spiritual, kita lakukan yang terbaik aja. Nggak usah terburu-buru, ya kan? Seperti itu. Jadi nggak usah takut pada hal-hal yang berbau-bau duniawi, ya kan? Gini, ada 10.000, ada dewa dan Brahman 10.000 alam semesta, melindungi siapapun yang melatih cinta kasih luhur dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti. Lagi pula, ya kan? Kalau orang takut miskin, banyak loh orang takut miskin. Ya,
Orang yang takut miskin nggak akan bisa hilang. Bahkan kalau kekayaannya 100 triliun, 1000 triliun pun nggak akan hilang. Ya kan? Jadi gini, kita pikir dengan kebijaksanaan. Ya kan? Maksudnya apa? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Toh saat ini kita masih bisa makan. Saat ini kita masih bisa minum. Punya tempat tinggal. Tapi kalau nanti kok kehidupan memburuk gimana? Nanti kalau misalnya ekonomi bisnis, bahkan banyak sekarang orang takut resesi. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau nggak bisa hidup enak lagi gimana? Orang bisa hidup enak atau enggak itu bukan karena duit, karena kebijaksanaan. Ya kan? Kalau kebijaksanaannya kuat, dia kondisi apapun bisa happy. Ya kan? Kalau orang kebijaksanaannya lemah, dia mau punya berapa triliun pun dia bakal hidup dengan penuh ketakutan. Ya kan? Jadi jangan berpikir begini, ya kan? Kita mengandalkan duit terlalu banyak dalam hidup. Orang yang terlalu mengandalkan duit ya, hidupnya penuh ketakutan. Tapi boleh nggak makmur? Ya boleh. Itu akibat dari karma baik. Nikmatin lah. Tapi jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut nanti kalau nggak punya apa-apa lagi. Jalanin aja hidup. Ya kan? Lagi pula, gini Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya contoh nih. Misalnya contoh. Takut atau khawatir sesuatu yang jelek akan terjadi di masa depan. Ya kalau memang itu adalah akibat karma buruk kita nggak bisa hindari. Terima. Tapi sebelum itu terjadi, ya kita lakukan yang terbaik, karma baik sebanyak-banyak mungkin. Cinta kasih luhur, berdana, jaga sila, baca parita. Kalau itu pun terjadi, ya berarti efeknya sudah sangat berkurang. Berpikirlah, oh untung cuma segini. Ya kan? Terus berpikir lagi, ya kan? Kalau memang karma buruk berbuah yang nggak bisa dihindari, gimana ya terima? Nggak usah takut tentang hal-hal duniawi. Ya kan? Takut nggak punya duit, takut hidup kesepian, takut nggak terkenal, ya kan? Nggak usah takut pada hal-hal itulah. Lagi pula ya Bapak Ibu ya, nih orang-orang yang melatih cinta kasih luhur, ada dewa dan Brahman di 10.000 alam semesta yang melindungi orang itu, jadi nggak perlu takut. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu. Kalau nggak kita baca Ratana Sutta. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut miskin, nggak usah takut sakit, nggak usah takut apapun di masa depan. Takutlah hilang kebijaksanaan. Takutlah tidak bisa bersama Buddha Dhamma Sangga lagi. Takut yang ini bagus, ya kan? Takut akan perbuatan jahat, takut akan perbuatan jahat dan takut akan hasil perbuatan jahat, ya kan? Takut kehilangan dhamma bagus nggak? Ya nggak apa-apa lah, supaya kita berjuang, ya kan? Selama dhamma ini masih ada kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Takut kehilangan duit, takut miskin itu nggak penting semua. Ya kan? Oh, ada pertanyaan. Ya kan? Malam Pak Paulus dalam aspirasi setelah meditasi cinta kasih untuk melancarkan dan menggapai cita-cita luhur sejahtera supaya bisa berdana, apa yang kita lakukan? Terima kasih. Oh ya, oke. Jadi ada teknik. Ya, jadi gini. Ada yang bertanya kepada saya tentang masalah nanti. Ya intinya gitu deh. Takut nanti apa namanya rezekinya kurang, takut ke depannya gimana, ya udah saya bantu deh. Ya. Oke, saya coba pahami lah. Oke, orang takut miskin, orang takut nggak ada rezeki lagi, bagaimana cara menghadapinya? Oke, jadi gini. Caranya adalah meditasi cinta kasih luhur. Terus kan ada pemikiran, nanti ke depannya kalau misalnya ekonomi nggak berjalan lancar, ya udahlah saya coba pahami deh. Ya kan? Kebanyakan orang takut ya, oke. Tapi saya bisa kasih masukan. Saya kasih masukan dah nggak apa-apa. Saya coba memahaminya dan saya coba kasih masukan. Karena semua orang mentalnya kan nggak begitu strong, nggak begitu kuat. Tapi saya coba pahami, ya kan? Jadi gini, di saat setiap kali ada kecemasan akan ekonomi yang timbul, selalu meditasi dan bersyukur. Wah, bersyukur ya saat ini saya punya keadaan seperti ini, punya pekerjaan, punya bisnis. Terus rasa takutnya masih ada. Oke, berderma ke orang tua, dengan berderma aja, makanan, minuman. Habis itu berderma kepada orang, berderma kepada sangga dan wihara. Mungkin nominalnya nggak usah gede. Secukupnya, yang penting batin tidak merasa terbebani. 10.000 oke. Atau mau lebih juga oke. Yang penting, setiap orang kan beda. Yang penting pada saat berdana tidak merasa, aduh, duit saya hilang nih, berapa gitu. Ya memang sih, ketika berdana jangan ada pikiran seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa bohongin diri kita, ya kan? Jadi berdana sebanyak yang memang dibisakan aja kepada sangga. Tujuannya berdana itu apa? Jadi gini, ketika berdana kepada sangga atau wihara adalah orang yang berdana adalah orang yang berpikir dirinya itu cukup makmur,
memiliki lebih apa yang dia butuhkan, makanya dia berbagi. Ya, jadi kalahkan pikiran takut miskin itu dengan berpikir, oke, saya berdana kepada sangga, berdana kepada wihara, misalnya sebanyak yang bisa aja 10.000 atau berapapun yang tidak membuat hati beban, ya kan? Habis berdana, limpahkan jasa ini kepada, misalnya contoh para dewa kan juga karma baiknya kan, ya kan mereka butuh lebih banyak karma baik lagi, hantu-hantu kelaparan butuh karma baik. Jadi setelah berdana kepada sangga atau wihara, oh limpahkan jasa. Semoga kalian semua makmur, berpikir semoga dewa ini kan pikirannya jadi makmur kan, terus berderma kepada orang tua, yang berderma kepada yang membutuhkan. Misalnya membutuhkan gimana? Dia lagi butuh sesuatu, kasih deh. Ya kan, dalam pikiran, oh dia lagi butuh nih, kasih, ya kan. Nanti pada saat diri sendiri butuh juga bakal dapat. Jadi setiap kali khawatir nih masalah keuangan, ya kan, ya udah kasih waktu 5 menit, meditasi cinta kasih, terus bersyukur dengan apa yang dimiliki, puas dengan apa yang dimiliki, terus berpikir, untuk saat ini saya tidak kekurangan apapun, semua tercukupi, semoga di masa depan juga demikian. Tapi kalau masih ada rasa khawatir lagi, ya udah berdanalah sebanyak ini bisa. Sebanyak di mana pikiran tidak merasa, berdana kepada sangga bagus nggak? Bagus. Misalnya contoh, berdana 100 juta kepada sangga, habis itu pikiran langsung, waduh, duit saya habis banyak, itu juga kurang oke, Bapak Ibu. Itu juga kurang oke. Ya, oke untuk beberapa orang yang mentalnya kuat. Misalnya contoh Bodhisatta, ya kan, di banyak kelahiran dia selalu memberikan semua yang dia miliki, mata dia, semua hidup dia, nyawa dia, dia nggak berpikir banyak, ya kan. Tapi kan ini nggak untuk semua orang, ya kan. Jadi berdana sebanyak di mana ketika Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu tidak merasa kesulitan. Ya, nah, habis itu sangga dana, habis itu dana wihara, habis itu pengen semua dewa Brahma, terus juga pengen pelimpahan jasa kepada semua manusia yang melatih cinta kasih luhur, semoga mereka semua makmur, bahagia. Kenapa hanya yang punya cinta kasih luhur? Karena gini Bapak Ibu, manusia, ya kan? Manusia banyak loh dikasih kekayaan juga nggak tahu, nggak bisa pakai kekayaan itu dengan bijaksana. Jadi lebih baik beraspirasi aja. Semoga semua yang punya cinta kasih luhur di dunia ini, manusia-manusia, semua ekonominya bagus, tercukupi, makmur, nggak kesulitan ekonomi. Kan langsung, jadi kan dalam pikiran ada. Jadi semua yang belum melatih cinta kasih luhur, semoga ada kesempatan melatih cinta kasih luhur dan menjadi makmur nantinya. Terus berpikir itu, pelimpahan jasa untuk semua dewa dan semua makhluk halus. Jadi pikiran sih, lebih kepada arah pikiran. Jadi kalau pikiran lebih mikirin hal-hal makmur, ya kan, nanti dia akan jadi makmur. Tapi tetaplah Bapak Ibu, ya kan? Emang selalu berpikir kayak gini kadang. Untuk menghilangkan ketakutan ya anggaplah satu hari nggak punya apapun lagi, ya kan? Nggak punya apapun lagi. Masih punya cinta kasih luhur, masih bisa lahir di alam bahagia, masih bisa mencapai kesucian di masa depan. Uang hilang semua, ya tapi ya udahlah. Maksudnya ini hanya untuk menghilangkan ketakutan lagi, tapi ya udahlah, nggak usah seperti itu, nanti malah makin khawatir lagi. Tapi memang ada beberapa orang, mereka itu nggak pernah takut akan apapun. Ya kan? Oke, kita mulai lagi. Pak, bagaimana cara kita menilai bahwa cara berpikir kita sudah bijak? Oh, ini pertanyaan bagus. Jadi, ketika gini, sebelum seseorang mencapai kebudaan, ya kan, pasti hanya seorang Buddha yang tahu segalanya, maha mengetahui. Sebelum seseorang mencapai kebudaan, maka pasti ada sesuatu yang dia belum tahu. Bahkan mereka-mereka yang telah mencapai kesucian arahat, ya kan, beliau-beliau ini memang tahu caranya mencapai kesucian arahat, cara menghancurkan kotoran batin, tapi tetap ada sesuatu yang mereka belum paham. Jadi gini, kita bersyukur dengan semua kebijaksanaan kita miliki. Nah, cara untuk mengetahui apa sih yang masih belum kita tahu dalam hidup adalah gini. Ketika kita menghadapi sesuatu, pikiran kita nggak tenang, nggak damai. Artinya apa? Artinya kebijaksanaan kita perlu bertambah untuk hal itu. Perlu bertambah untuk hal itu. Misalnya contoh, ya kan? Dulu waktu kecil, ya kan, dibeliin permen. Sama ibu, sama ayah, ya kan? Permennya jatuh ke got, nangis. Karena apa? Karena kebijaksanaannya belum bisa cukup untuk melewati tahap itu. Tapi begitu sudah gede, kehilangan permen, ya udahlah, wajar, ya kan? Nah, berarti pemahamannya sudah mulai ada. Sama juga dalam hidup, kan? Apapun yang ketika kita menghadapi itu dan kita merasa
merasa bahwa kita belum menguasainya, berarti artinya kebijaksanaannya belum cukup pada saat itu. Atau kalau mau diibaratkan adalah ketika masalah hidup muncul, tapi pikiran nggak jadi tenang. Nah, itu justru waktu yang tepat untuk mengasah kebijaksanaan. Tapi ya nggak usah dicari-cari juga, biarkan aja berjalan secara alami, ya kan, seperti itu. Oke, kita baca Ratana Sutta yuk, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu selalu ingat, ketika setiap kali mau baca parita, baca Dewa Radana. Baca Dewa Radana. Undang semua dewa. Undang semua dewa. Ya kan? Dengan pikiran bahwa parita ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta, mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Oke, kita mulai. Semanta cakawalisu, atraga cantu dewata, sadama muni rajasa, sunantu sagamu kadang, dhamma sawana kalo, ayam badanta, dhamma sawana kalo, ayam badanta, dhamma sawana kalo, ayam badanta, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Bapak Ibu, kita baca parita dengan pikiran, ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Kita mulai. Panidanato pataya tatagatasa dasa paramiyo, dasa upaparamiyo, dasa paramata paramiyoti, samatim sa paramiyo, pencama paricage, logata cariya, natata cariya, buddhata cariyati, tiso cariya yo, pacima bawe, gabo kantim, jatim abinika manang, padana carya, bodhi palangke, dar. Marawijaya, sabanyutanyana, patiweda, Dhammacakka Pawatana Nalokutara Damihi Sabe Pime Buddha Guni Awajetawa Vaisaliatisu Pakarantaresu Tiamarati Paritang Karonto Ayasama Ananda Teroya Karuna Citang Upatapetawa Koti satasa sesu, cakawale sudewata, yasana patigan hanti, yanca wasalia puri, roga manusa, dobika sambutang tiwidang baya, kipa mantrang dapesi, paritang tang banamahi. Yanida butani, samagatani, Bamaniwa yaniwa antarike sabiwa buta semana bawantu atapi sakaca sunanto basita tasmahi buta nisameta sabe metang karota manusia pajaya diwacara toca arantie baling tasmai nerakata apa mata yang kinci witangi dawa hurangwa sage suwaya ratanang panitang nano sama ati tatagatena idampi bude ratanang panitang etena secena suati hoto kayang wiragam amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito natena damena
samati kinci, idampi dame, ratanang panitang, etena sacena, suati hotu. Yang Buddha Seto, pariwanai suci, samadhi, manantari kenyamahu, samadhina tena, samona wijati, idampi damme, ratanang panitang, etena secena, suati hotu. Ye pugala, atas atampasata, Cattari etani, yugani honti, tedakiniya, sugata sasawaka, ete sudinani, mahapalani, idampi sangge, ratanang panitang, etena secena, suati hotu. Esapayata, manasa dalhena, Nikamino Gotama Sasanamhi Tepati Pata Amata Vigasya Lada Muda Nimbun Timbun Jamana Idampi Sangke Ratanang Panitang Etena Secena Suati Hotu Yatinda Kilo Patawim Sitosya Cato biwatehi asampakampiyo tatu pamang sapuri sawadami yorya sacani aweca pasati idampi sangge ratanang panitang etena sacena suati hotu yorya sacani wibawayanti Gambira panena sudesitani kincampite honti busa pemata nate bawang atama madianti idampi sangge ratanang panitang etena secena suati hotu sahawasa dasana sampadaya Taya sudama jaita bawanti sakaya diti wicikicitanca sila batang wapi yadati kinci idampi sangge ratanang panitang etena sacena suati hotu wana pagumbe yata pusitagi Kimhanamase patamas minggim he tatupamang dhammawarang adesai naibanagami paramahitaya idambe bude ratanang panitang etena sacena suati hotu warawaranyo waradawaraharo anutaro Dhammawara desai, idampi bude, ratanang panitang, etena secena, suati hotu. Kinang puranang, nawanati sa bawang, wirata citayatike bawasami, tekina bija, awirui canda, nibanti dira, yatayang panipo, idampi sangge ratanang panitang etena sacena suati hotu yanida butani samagatani bumani wayaniwa antalike tatagatang dewa manusa pujitang Buddha nama sama suati hotu Yanida bhutani samagatani bhumani wayaniwa antalike tatagatang dewa manusa pujitang damang namasama swati hotu yanida bhutani
samagatani wamani wayani wa antalike tatagatang dewa manusa pujita sanggam nama sama suwati hotu. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pikiran apapun yang membuat cemas, khawatir, baca parita efektif, ya kan? Jadi kalau bisa di rumah sendiri punya altar Buddha, ya kan? Altar ruangan kecil nggak apa-apa, tapi ada ruangan sendiri lah, ya kan? Ya kalau bisa, kalau nggak belum punya aspirasiin, semoga nanti bisa kok sebenarnya. Masa dapur bisa dibuat ada kamar sendiri, kamar tidur bisa dibuat ada kamar sendiri, kamar mandi bisa dibuat ada kamar sendiri. Masa altar Buddha nggak diusahain? Ini tergantung mau apa enggak doang, ya kan? Tergantung mau apa enggak. Kalau mau pasti bisa, ya kan? Ya kan? Kalau mau pasti bisa. Tapi kan kamar tidur, kamar mandi, dapur penting. Ya udah, kalau nggak menganggap ajaran Buddha ini penting, nggak bagus. Nanti hidup pasti jadi jatuh. Jadi ajaran Buddha ini penting. Jauh lebih penting dari apapun dalam hidup. Ya kan? Jadi usahakan ada kamar sendiri untuk altar. Rupang Buddha atau lukisan, yang kecil atau gede, nggak apa-apa. Yang penting ada. Terus kalau bisa bangun pagi langsung baca parita, ambil sila, baca parita. Terus ya kan, pasti hidupnya ya kan banyak rezeki, sehat, bahagia, tentram, dikelilingi para dewa dan Brahma, banyak berkah seperti itu. Jadi kalau sering baca parita bagus. Ya kan? Ada pertanyaan, Pak Paulus, terkadang kenyataan yang terjadi tidak sesuai harapan kita dan batin kita menjadi muncul rasa benci akan kondisi tersebut. Bagaimana agar batin kita tetap positif dan bahagia menghadapinya? Oke, ya memang sih wajar. Makanya kalau hidup ya nggak perlu berharap lah. Ya. Terus terang kalau bisa nggak perlu berharap. Tapi punya cita-cita boleh nggak? Boleh. Caranya gini. Misalnya cita-cita. Cita-cita itu dipikirkan bukan untuk supaya pengen cepet-cepet nyampe. Bukan. Tapi supaya apa? Supaya happy aja mikirinnya. Tapi kalau ketika mikirin sesuatu, batin menjadi beban. Misalnya contoh, mikirin cita-cita yang pengen sesuatu. Tapi pas dipikirin hati menjadi beban, berat, ya udah, nggak usah dipikirin dulu. Nanti pas lagi pengen baru pikirin lagi. Tapi kalau beban, nggak usah dipikirin, ya kan? Tapi makanya jangan punya harapan, pengen cepat-cepat atau sesuatu terjadi. Misalnya gini, pas berdana, tahu, oh suatu hari bakal jadi makmur. Itu lebih baik daripada berpikir, semoga dengan dana ini saya bisa jadi kaya. Lebih baik berpikir, wah ketika berdana, saya berdana karena saya lebih cukup daripada apa yang saya butuhkan. Dan dana ini pasti membuat saya makmur suatu hari. Saya tahu. Kan nggak berharap. Itu kan hanya pengetahuan. Tapi karena sudah muncul di pikiran, maka itu akan terjadi. Sama juga seperti apapun dalam hidup. Ya kan? Nah, jadi nggak usah terlalu berharap. Sama juga dalam meditasi. Ya kan? Yang penting pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Makanya saya nggak pernah membahas, maksudnya saya nggak pernah membahas. Nanti kemajuan meditasi itu bisa dilihat kalau sudah begini. Melihat ini, enggak. Nanti Bapak Ibu tahu sendiri aja udah cukup. Ya kan? Jadi nggak usah ada target. Yang penting cinta kasih luhur pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Boleh nggak mikirin cita-cita? Boleh. Ya kan? Supaya hati happy doang. Bukan supaya untuk berharap. Ya kan? Seperti itu. Jadi memang harapan akan memunculkan kekecewaan. Harapan akan memunculkan kebencian pada hal tersebut. Itu aja. Tapi ya udahlah. Sebelum menjadi Buddha atau Arahat, hal-hal seperti ini terjadi sedikit-sedikit, itu memang lumrah sih. Ya kan? Memang sebelum jadi Buddha, sebelum jadi Arahat, pasti adalah namanya penderitaan batin. Nggak mungkin nggak ada. Tapi yang paling penting adalah kalau kita tahu itu memberikan penderitaan, kita jangan melakukannya lagi dan lagi. Seperti itu. Ini memang, ya kan? Memang kadang-kadang, makanya hidup itu nggak usah terlalu banyak berharap. Kita lakukan aja yang terbaik. Misalnya contoh Bapak Ibu happy sama kerjaan Bapak Ibu atau bisnis Bapak Ibu, ya udah lakukan itu sebagai kesenangan aja. Nggak usah terlalu berharap. Nanti hari ini mau dapat berapa duit, ini mau dapat. Sebenarnya kalau mau oke dah kalau mau jadi makmur. Itu caranya gampang banget. Terus terang gampang banget. Tapi anggaplah
nanti suatu hari punya 100 miliar, 200 miliar, emang mau ngapain? Dengan kemampuan meditasi bisa nggak jadi sangat-sangat kaya? Bisa aja. Cuman emang kalau udah nyampe situ mau ngapain? Coba pikir. Ya kan? Kalau misalnya contoh, Bapak Ibu, ya contoh aja. Akhirnya punya tabungan seumur hidup di mana kalau dipakai 7 generasi pun nggak bakal habis. Ya habis itu hidup bukannya jadi membosankan. Coba pikir, hidup jadi membosankan nggak kalau kayak gitu? Ya kalau saya pribadi sih saya nggak mau. Ya kan? Nih, rezeki yang terbaik itu adalah rezeki yang bertahap. Hari ini Bapak Ibu butuh apa dapat, ya kan? Besok butuh apa dapat, ya kan? Terus kalau tiba-tiba takut miskin gimana? Ya udah, apa namanya? Inilah seni kehidupan justru puas diri dengan apa yang dimiliki, ya kan? Puas diri. Habis itu berbagi supaya merasa berlebih, bantu orang tua, bantu keluarga, bantu ya seperti itu. Inilah namanya berjuang, ya kan? Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Ada kok yang cerita, ya kan? Dia ceritanya gimana? Jadi gini, dia ceritanya begini. Bukan ke saya sih, ke salah satu tim saya. Jadi kan ada tim saya dengan namanya Pak Wiro. Jadi dia juga konsul-konsul kepada orang supaya bagaimana hidup mereka jadi lebih baik. Jadi gini, Pak Wiro ada cerita kepada saya. Ada tuh orang kaya banget, dia telepon, ya kan. Terus dia berpikir, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, tapi kok dalam hati saya masih begitu. Buktinya ada kan banyak orang seperti itu juga. Ya, udah punya ini, udah punya itu, tapi masih khawatir. Jadi orang khawatir atau hidup tenang itu bukan ditentukan dari nominal yang ada di bank account dia, bukan dari kebijaksanaan, dari kebijaksanaan, bukan dari apa yang dia miliki. Maksudnya bukan dari harta materi yang dia miliki, tapi dari kebijaksanaan, ya kan? Jadi kalau orang mau hidup tenang, ya kan, daripada alih-alih berpikir saya pengen nambah kekayaan materi, ya tapi nggak apa-apa sih. Kalau itu Bapak Ibu happy mikirinnya nggak apa-apa lah. Hanya supaya sekedar happy aja mikirinnya, nggak usah dijadikan keharusan. Tapi ada yang lebih happy lagi. Wah kalau kebijaksanaan terus berkembang, 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 ya kan kebijaksanaan terus berkembang. Tahu satu hal lagi, tahu satu hal lagi, tahu satu hal lagi, bagus, ya kan. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kalau nggak kerja kan nanti kita nggak bisa cari duit, bisa makan. Gini Bapak Ibu, ada namanya pemikiran sesuai dengan dhamma. Ada namanya pemikiran duniawi. Saya kan nggak bilang jangan bekerja. Saya nggak pernah bilang itu loh. Malah Buddha mengatakan seseorang harus bekerja dengan penuh semangat, ya kan? Nih, Buddha juga mengatakan, ya kan? Salah satu kebahagiaan berumah tangga adalah memiliki pekerjaan yang sesuai, mata pencaharian yang benar, dan memiliki harta materi untuk dirinya dan keluarganya. Itu juga kebahagiaan. Cuman yang saya bilang adalah jangan takut miskin, ya kan? Jangan takut miskin, jangan takut kehilangan segalanya, nggak bagus, ya kan? Takutlah kehilangan kebijaksanaan. Jangan takut nggak terkenal lagi. Banyak loh orang yang udah terkenal takut nggak terkenal lagi. Takutlah, ya kan? Takutlah kehilangan teman-teman yang bijaksana. Itu boleh, itu boleh. Takut kehilangan teman yang bijaksana boleh, ya kan? Supaya kita terus membina hubungan dengan orang-orang bijaksana. Jadi gini, jangan takut pada apa yang tidak perlu ditakuti. Dan apa namanya, takut pada hal-hal, takut itu apa aja? Takut yang penting itu apa? Takut berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Tapi gini Bu, Bapak Ibu, ya, singkatnya seperti ini. Akan saya jelaskan. Kadang-kadang setelah melatih cinta kasih luhur, hidup udah tenang, hidup udah bahagia, tapi kadang ada masalah sedikit-sedikit dalam hidup. Kenapa? Oke, sama saya juga. Ada masalah sedikit-sedikit, ada kekhawatiran sedikit-sedikit, takut sedikit-sedikit, cemas sedikit-sedikit. Itu membuat kita tetap hidup, Bapak Ibu. Karena kalau udah enggak, coba, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa takut, apapun udah enggak. Kayak ini, ya, itu sudah waktunya jadi arahat lah. Mau ngapain lagi nunda-nunda? Ya udah jadi arahat aja mendingan. Ya kan? Jadi arahat aja. Ya kan? Tapi saya paham namanya kadang, bahkan saya pribadi masih punya aspirasi. Saya tahu sih, ya kan, khawatir itu nggak bagus, cemas itu. Ya, saya juga nggak pengen. Saya tahu sih, mencapai kesucian arahat itu yang terbaik. Arahata Magapala, entah sebagai Buddha atau seorang arahat saat ini juga itu yang terbaik. Tapi kadang ada aspirasi.
Saya pengen melihat dunia melatih cinta kasih, ya kan? Saya pengen banyak lah, ya. Dan keinginan ini saya nggak bisa hancurkan. Misalnya contoh, saya pengen hidup di zaman Buddha masa depan, ya kan? Terus habis itu saya pengen membantu banyak orang melatih cinta kasih luhur. Ya saya nggak bisa menghancurkan keinginan ini, ya kan? Saya nggak bisa. Memang tetap menjadi arahat itu yang terbaik, ya kan? Mencapai kesucian arahat, mencapai arahata, akhir dari segala kemelekatan, nafsu, keinginan, itu yang terbaik. Buddha udah ngomong. Dan saya pun yakin seperti itu. Tapi namanya kadang keinginan, aspirasi setiap orang kan beda-beda. Misalnya Sumeda, ya kan, berjuang sedemikian keras untuk menjadi Buddha. Sumeda tahu nggak beliau bisa menjadi arahat? Tahu. Sumeda tahu nggak kalau dia bukan rela menderita, ya, berkorban, ya kan? Beliau berkorban, ya kan? Tahu nggak perjalanan bodhisatta itu tidak sepenuhnya bebas dari penderitaan? Tahu, tapi beliau menganggap itu sebagai kebahagiaan, itu adalah aspirasi. Mau gimana? Bisa nggak sebenarnya orang yang melatih cinta kasih luhur, kalau udah paham, dia berusaha mencapai kesucian arahat secepat mungkin? Ya tergantung. Kadang ada beberapa hal, ya kan? Bahkan nih, misalnya Buddha Dipankara melihat Sumeda beraspirasi untuk menjadi Buddha. Buddha Dipankara mengatakan nggak pada Sumeda, jangan, kehidupan bodhisatta pun tidak terbebas dari segala penderitaan. Sekalipun ini benar, Buddha Dipankara nggak ngomong seperti itu. Biarkan saja. Ini demi kebaikan semua makhluk. Saya pun tahu, ya kan, benar. Saya belajar dhamma. Kotoran batin adalah sumber penderitaan. Kalau kita terus dalam samsara adalah penderitaan. Selama kita belum mencapai nibbana, kita nggak akan terbebas dari segala penderitaan. Selama kita eksis, kita nggak akan terbebas dari segala penderitaan. Saya tahu. Tapi kenapa saya nggak berjuang saat ini juga untuk menjadi arahat cepat mungkin? Ya, saya punya keinginan pribadi. Saya pengen melihat dunia melatih cinta kasih. Saya mau pengen membantu banyak orang. Ya gitulah intinya lah. Ya kan, yang penting saya pengen melihat banyak orang melatih cinta kasih. Dan saya nggak bisa menghancurkan keinginan ini, jujur aja. Ya kan? Oke Bapak Ibu, udah jam 9, kita pelimpahan jasa, kita tutup ya. Semoga dengan kekuatan cinta kasih ini, ya kan, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Semoga di masa depan, di kehidupan ini, banyak orang melatih cinta kasih luhur. Hampir 80% manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih luhur yang seperti ini. Menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Nah, semoga dengan jasa kebajikan ini melimpah untuk semua makhluk. Semoga kita semua suatu hari bisa mencapai akhir penderitaan, bisa mencapai nibbana. Semoga jalan Buddha bertahan lama, bertahan luas. Terima kasih Bapak Ibu.